Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini Mimin akan melanjutkan part selanjutnya dari cerita Donghua yang berjudul Rebirth of the Sword Patriarch atau Leluhur Pedang Abadi. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 331, Membunuh 8 Arah, Leluhur Negara Kuno. Lin Bei Guang, yang terbang mundur, memiliki rasa sakit menusuk yang tajam di kepalanya, seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menebas di lautan kesadarannya. Bahkan jika dia menyadari bahwa itu Yun Hao, yang telah berinkarnasi sebagai naga dewa, telah membunuhnya, dia tidak berdaya untuk membuat tanggapan yang efektif, dan hanya bisa menahan lapisan pertahanan. Ledakan, Yun Hao, yang melakukan keterampilan naga Changhua surgawi dan berubah menjadi 100 naga sejati Zhang, dihancurkan. Pertahanan, Lin Bei Guang tidak berguna, dan tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah di langit. Wah! Satsuma, keturunan Raja Iblis, serta Murong Botao, dan kepala 4 kekuatan utama, pada saat ini, semuanya berbalik tanpa ragu-ragu dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Jangan berkelahi, kekuatan. Yun Hao meroket tiba-tiba, dan pencegahan yang dibawa oleh tubuh naga ilahi 100 Zhang bahkan berkali-kali lebih besar daripada tekanan yang dibawa oleh arai mengejutkan 9 naga. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Semua harus mati. Naga ilahi membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan dingin yang mengandung niat membunuh yang kuat. Diikuti oleh kekuatan susunan yang menghancurkan bumi. 9 naga menaburkan rantai pola roh yang tak terhitung jumlahnya. Semua rantai pola roh, dengan panik mencambuk, menghalangi setiap orang yang ingin melarikan diri. Satsuma, keturunan Raja Iblis, meraung, dan energi iblis di seluruh tubuhnya meledak, dan tubuhnya menjadi lebih besar, seperti gunung hitam. Pisau ajaib yang juga menjadi lebih besar tersapu, menghancurkan semua rantai pola roh yang berdiri di depannya, dan kemudian tubuh besar itu langsung berubah menjadi pita hitam padat, menembak ke segala arah. Ini adalah teknik melarikan diri tingkat tinggi di antara iblis. Pertempuran naga 8 kehancuran. Tubuh naga sejati 100 Zhang Yun Hao, menggunakan gerakan membunuh dari keterampilan naga Changhua surgawi, kekuatan naga yang tak tertandingi langsung menyegel langit dan bumi, dan bayangan naga yang padat meraung ke udara, menghancurkan pita hitam satu persatu. Tubuh Satsuma muncul kembali, dan ada ketakutan dan kegelisahan yang mendalam yang tersembunyi di balik ekspresi ganas di wajahnya. Mata merahnya terbakar dengan darah gila. Jika kamu tidak ingin mati, jangan melarikan diri, bunuh dia dengan sekuat tenaga. Sihir pembakaran darah. Dengan teriakan keras, darah iblis di tubuh Satsuma menyala. Ini adalah teknik rahasia ledakan klan iblis, merangsang potensi, menarik kehidupan, dengan imbalan ledakan yang menakutkan dalam waktu singkat. Awalnya, Satsuma, yang baru saja memasuki alam surga gua, kekuatannya meningkat ke tingkat alam surga gua melalui keterampilan iblis pembakaran darah, dan kekuatan serta kekuatannya telah meroket. Dan raungan Satsuma barusan juga mengingatkan Murong Botao dan yang lainnya bahwa memang, jika mereka tersebar dan melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri, mereka hanya akan dihancurkan oleh Yun Hao satu persatu. Lebih baik memanfaatkan fakta bahwa masih ada kekuatan tempur, dan bekerja sama dengan Satsuma, yang kekuatan sihir rahasianya telah meroket, dan mencoba bergabung untuk membunuh Yun Hao lagi. Melihat sekelompok orang berbalik dan membunuh Satsuma, yang kekuatannya meroket, berbalik dan melarikan diri. Dia menggunakan teknik rahasia, membakar darah iblis, menarik vitalitasnya, dan menyelesaikan ledakan kekuatan. Tetapi niatnya untuk melakukannya bukan untuk terus bertarung, tetapi untuk terus berlari untuk hidupnya. Dengan raungan keras, dia menipu Murong Botao dan yang lainnya untuk datang untuk menjerat Yun Hao, dan menggunakan nyawa orang-orang bodoh teran ini di matanya untuk mengulur waktu bagi dirinya sendiri untuk melarikan diri. Saat ini Murong Botao dan yang lainnya semua memarahi. Kekuatan Satsuma adalah yang terkuat, kecepatannya terlalu cepat, Satsuma keluar tepat waktu. Tetapi mereka sudah bergegas ke pendekatan Yun Hao, mereka tidak punya waktu untuk menjauh dari Yun Hao sama sekali. Ledakan. Dalam sekejap, Yun Hao membubarkan keterampilan naga Changhua surgawi, memulihkan bentuk manusianya, dan memperoleh 9 pedang terbang yang diberkati oleh pola roh dewa pembunuh, menyeret cahaya pedang emas, menghancurkan serangan Murong Botao dan yang lainnya. Dengan keras,
Guntur meledak di bawah kaki Yun Hao, dan 3.000 tubuh hantu guntur dilepaskan, dan tubuh mereka meledak ke arah Satsuma, yang hendak melarikan diri dari kota kekaisaran. Satsuma sangat bersemangat. Selama Anda melarikan diri dari kota kekaisaran, Anda akan aman. Di luar kota kekaisaran, Yun Hao tidak bisa lagi meminjam kekuatan arai mengejutkan 9 naga. Yun Hao dengan tegas tidak berani mengejar lagi. Jika Yun Hao berani keluar dari kota kekaisaran, dia memiliki kepastian mutlak bahwa dia akan menghancurkan Yun Hao dalam sekejap. Harapan sudah dekat, namun tiba-tiba, Satsuma menemukan bahwa gelombang panas yang menakutkan menghantamnya. Darah iblisnya yang terbakar tiba-tiba kehilangan kendali, dan kekuatan yang melonjak tiba-tiba menabrak tubuhnya, dan darah iblis di tubuhnya samar-samar dinyalakan oleh energi penyerang lainnya. Saat berikutnya, nyala api matahari, yang berubah menjadi nyala matahari, jatuh dari langit dan jatuh ke tubuh Satsuma. Tubuh Satsuma langsung dinyalakan oleh nyala api yang mengerikan ini, dan dalam api yang mengamuk, dia mengguncang tubuhnya dengan panik, mengeluarkan lolongan yang sangat mengerikan. Yun Hao bergegas untuk membunuh, memegang pedang Suksin, bergegas ke lautan api yang mengamuk, dan menusuk dengan pedang. Pedang ekstrim 5 elemen, langit terbakar ekstrim api. Semua api tiba-tiba berkontraksi di bilah pedang, dan saat bilahnya menembus tubuh Satsuma, api secara paksa menembus tubuh Satsuma. Pada saat ini, bahkan jika Satsuma adalah pembangkit tenaga listrik di alam surga gua, dia tidak bisa lagi menekan kekuatan menakutkan dari api hati pembakaran api matahari yang meletus di tubuhnya, dan dalam sekejap mata, Satsuma benar-benar terbakar menjadi abu, hanya menyisakan token hitam yang jatuh ke tanah. Yun Hao mengangkat tangannya dan meraihnya, dan menerima token hitam di tangannya. Perintah Gua Iblis. Mata Yun Hao berkedip. Setan berasal dari jurang. Iblis yang keluar dari jurang telah mendirikan gua iblis yang terletak di bawah tanah di alam cakrawala. Setiap gua ajaib memiliki blokade susunan sihir yang sangat kuat, dan urutan gua iblis adalah sesuatu yang dapat membuka blokade susunan sihir. Satsuma adalah keturunan Raja Iblis dari gua iblis di kerajaan kuno Sia besar, dan tidak mengherankan jika dia memiliki perintah gua iblis padanya. Yun Hao melemparkan perintah gua iblis ke dalam cincin penyimpanan, dan dia mungkin menggunakannya di masa depan. Segera setelah itu, dia melangkah ke udara dan menebas ke arah area di mana formasi pedang berada, dan 9 pedang terbang langsung berkumpul bersama dan menebas ke arah Murong Botau di alam surga gua setengah langkah. Kotoran, kotoran, kotoran. Sebuah pedang terbang menembus tubuh Murong Botau. Orang ini yang memimpin pasukan 100.000 untuk menjaga perbatasan, dan pernah menjadi tokoh legendaris dinasti Qing Feng, hidupnya padam dalam sekejap, dan tubuhnya jatuh langsung ke tanah. Lembah api, halaman umum Changxing, aula iblis darah, dan para pemimpin kuartet sekte iblis api darah sudah putus asa saat ini. Mereka terbang di udara dan menyerah pada perlawanan. Bahkan Lin Bei Guang, Satsuma, dan Murong Botau, 3 pasukan tempur terkuat, telah mati dengan cara Yun Hao, dan mereka berempat berada di puncak satu alam. Bahkan tidak memenuhi syarat. Perencanaan yang baik, ini akan berhasil. Tiba-tiba membunuh Yun Hao, membalikkan segalanya sepenuhnya dan menulis ulang akhir ceritanya. Sebelum ini, mereka tidak membenci Yun Hao, tetapi perhatian semacam itu karena bakat dan potensi Yun Hao, dan mereka tidak berani membiarkan Yun Hao terus tumbuh. Bisa, sekarang baru kemudian mereka tahu bahwa ternyata Yun Hao telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan, dan dengan kekuatan satu orang, dia menekan gelombang bergulir yang menggulingkan dinasti ini. Yun Hao, langit dinasti Qing Feng terlalu rendah dan terlalu kecil, Anda pasti akan pergi ke kerajaan kuno Sia besar di masa depan, langit dan bumi di sana cukup bagi Anda untuk mengepakkan sayap dan melambung. Sekte iblis api darah berasal dari kerajaan kuno Sia besar, tinggalkan garis hari ini, sampai jumpa di masa depan, saya pasti akan membalas belas kasihan ini di masa depan. Pembangkit tenaga listrik puncak dari alam terpadu sekte iblis api darah berkata. Kepala aula dari aula iblis berdarah juga buru-buru berbicara, Yun Hao, kamu juga harus tahu bahwa aula iblis berdarah adalah cabang dari istana berdarah, yang juga berasal dari kerajaan kuno Sia besar, dan energi aula darah berdarah tidak lebih lemah dari sekte iblis api berdarah. Saya harap Anda akan mengangkat tangan mulia Anda,
saya ingat bantuan Anda. Penguasa lembah-lembah api berlutut langsung di udara dan berkata, mulai sekarang, lembah api akan didominasi oleh Gong Xiyun. Mata Dekan Akademi Umum, Changxing berkedip, dan berkata, Yun Hao, tunanganmu Ling Feiyu sekarang berada dalam persaingan Akademi Changyu Dao untuk posisi orang suci. Jika kamu membunuhku, Akademi Changyu Dao pasti akan menempatkanmu dalam daftar yang harus dibunuh, dan itu juga akan memengaruhi Ling Feiyu. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya dapat menjamin bahwa mulai sekarang, saya tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi, dan di mana Anda berada, semua orang di Akademi Bela Diri Changxing mundur. Mereka berempat melakukan kerja keras terakhir mereka untuk bertahan hidup. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, dan dia berkata, aku berkata, jika kamu mencari kematian, aku akan membunuhmu. Saat kata-kata itu jatuh, kekuatan susunan yang menghancurkan bumi 9 naga mengalir keluar, benar-benar menenggelamkan mereka berempat. Selanjutnya, dia benar-benar harus pergi ke kerajaan kuno Xia besar untuk menemukan Chang Yao dan menyelidiki situasi saudara baiknya di Fei di jurang. Namun, apakah itu sekte iblis api darah atau kuil darah dunia bawah, tidak peduli jam berapa sekarang, Yun Hao tidak akan bekerja sama dengan kekuatan semacam ini yang menyembunyikan kotoran dan kotoran. Itulah intinya. Adapun Akademi Changyu Dao, Yun Hao bahkan tidak terlalu khawatir. Ling Feiyu telah menunjukkan bakat yang cukup dan diterima sebagai murid pribadi oleh Dekan Akademi Changyu Dao. Bagi mereka, Ling Feiyu sendiri lebih penting daripada seluruh Akademi Bela Diri Changxing di dinasti Qing Feng, dan tidak mungkin bagi Akademi Changyu Dao untuk mempermalukan Ling Feiyu karena masalah ini. Terlebih lagi, Ling Feiyu seolah-olah akan mempraktikkan teknik Akademi Changyu Dao untuk memusnahkan 7 emosi dan 6 keinginan, dan Akademi Changyu Dao hanya akan berpikir bahwa Ling Feiyu dan Yun Hao tidak akan lagi ada hubungannya satu sama lain. Dan kata-kata dari lembah api. Bahkan jika lembah api beberapa kali lebih kuat, mereka ingin melayani Yun Hao sebagai tuannya, dan Yun Hao tidak bisa meremehkannya. Perang besar sudah berakhir, kakak Yun, tak terkalahkan. Dongfang Xiu berdiri di jalan yang rusak, berteriak dengan seluruh kekuatannya. Si Feng mengepalkan tinjunya dan bergumam, aku tahu bahwa dia pasti bisa. Pria gendut itu meraih tangan seorang anak, menyeringai, dan berkata, anak kecil, ingat, Liu Yun Xuangxiong tidak hanya memiliki kakak laki-laki Yun Hao di matamu, tetapi juga pria gemuk itu. Ayah, kamu tidak berbohong padaku, orang jahat tidak akan pernah mengalahkan orang baik. Kakak Yun Hao menang, kakak Yun Hao adalah pahlawan super sejati. Saudara pangeran, dia menang, dia benar-benar melakukannya. Chu Xinyu menangis dengan penuh semangat. Pada saat ini, di dalam dan di luar kota kekaisaran dinasti Qing Feng, di hadapan banyak orang, hanya ada sosok pemuda berpakaian putih yang berdiri ke langit, dan di mulut banyak orang, hanya ada nama Yun Hao, yang dinobatkan sebagai pahlawan hebat. Kerajaan kuno Xia besar. Tanah yang penuh dengan misteri, dan tiba-tiba, kekacauan yang menakutkan meletus. Wajah seorang lelaki tua ilusi, naik ke langit. Dalam sekejap, di istana kerajaan kuno Xia besar, satu demi satu sosok melesat dan terbang menuju wajah lelaki tua yang tergantung di udara. Salah satunya, ini adalah Kaisar Xia dari kerajaan kuno Xia besar. Selamat datang di leluhur. Kaisar Xia berlutut di tanah dan membungkuk. Selamat datang di leluhur. Anak-anak kerajaan dari kerajaan kuno Xia besar membungkuk dan menyembah satu demi satu. Wajah lelaki tua itu di udara melihat ke kejauhan dan berkata, potongan pembuluh darah naga yang hilang telah disempurnakan oleh orang lain, dan itu benar-benar berani, lelaki tua itu akan pergi dan mengorbankan nyawa orang yang menyempurnakan pembuluh darah naga, dan melengkapi pembuluh darah naga negara kunoku. Suara itu jatuh, dan menghilang dalam sekejap. Bab 332, Yun Hao, keluar dan mati. Istana. Pangeran kedua berwajah pucat memimpin satu-satunya elit yang tersisa di bawah komandonya ke ruang pemulihan kaisar dengan kecepatan tercepat. Kakeknya, Lin Beiguang, meninggal. Satsuma dari klan iblis juga mati. Murong Botao juga sudah meninggal. Semua kekuatan tingkat atas dari pemberontakannya kali ini dimusnahkan oleh Yun Hao. Dengan Yun Hao bertanggung jawab atas arai mengejutkan 9 naga, dan Yuan Chunxing memimpin orang-orang untuk dengan cepat menenangkan kekacauan di kota kekaisaran, dia sekarang putus asa.
Dia berpikir untuk melarikan diri dari kota kekaisaran. Tapi dinasti Qing Feng tidak memiliki tempat untuknya sama sekali. Jadi, dia membuat pertaruhan putus asa dan melakukan upaya terakhir. Sebelumnya, dia menghitung Huang Yu, membiarkan orang-orang Huang Yu berkonflik dengan Yun Hao, dan kemudian diam-diam mendorong untuk menarik pangeran untuk muncul. Pangeran menghukum Huang Yu dengan keras, dan dia maju untuk memenangkan hati Huang Yu. Huang Yu adalah wakil komandan pengawal praetorian, dan dia tidak memiliki energi yang lemah. Dengan Huang Yu membuka jalan, dia memasuki istana, dan perjalanannya tidak terhalang. Berhenti, pangeran kedua, silakan tinggal. Para penjaga naga segera melangkah maju dan menghentikan pangeran kedua. Pangeran kedua tampak muram dan berteriak, bunuh. Tiba-tiba, orang-orang yang dibawa oleh pangeran kedua, serta Huang Yu, wakil komandan pengawal praetorian, tidak ragu untuk melakukan gerakan membunuh. Selama pertempuran yang kacau, pangeran kedua melambaikan tangannya dan berkata, ikuti aku masuk. Orang-orang di bawah komandonya dengan paksa membuka jalan, dan pangeran kedua datang ke pintu dan menendang keluar. Ledakan, pintunya rusak, nak, tiba-tiba, teriakan marah terdengar dari rumah, dan kekuatan menakutkan menyapu, dan pikiran pangeran kedua benar-benar hancur, dan dengan letupan, dia berlutut di tanah. Paksaan menakutkan dari alam surga gua menyebar dari tubuh kaisar, dan orang-orang yang mengikuti pangeran kedua di luar rumah semuanya terkejut dan bodoh, dan kemudian mereka dibunuh dan ditekan oleh penjaga naga. Wajah kaisar penuh amarah, dan niat membunuh yang kuat tampaknya mengembun menjadi substansi. Dia berjalan ke arah pangeran kedua yang sedang berlutut di tanah dan berteriak dengan marah, kakak ketigamu, kamu juga membunuhnya. Pangeran kedua tersenyum pahit, mengangguk, dan berkata, itu benar. Ayah saya dan putra mahkota sakit parah, jadi saya bisa membiarkannya tidak tersentuh. Tetapi ayahnya membuat dekrit untuk membiarkan anak ketiga mewarisi tahta. Saya hanya bisa membiarkan orang-orang dari sekte iblis api darah membunuhnya. Kemudian dia juga berpura-pura terluka parah dalam pembunuhan sekte iblis api darah. Bahkan jika anak ketiga sudah meninggal. Tapi saya masih tidak nyaman, saya tidak berpikir ayah saya akan membiarkan saya mewarisi tahta. Jadi saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Kaisar menatap pangeran kedua, meskipun sangat umum bagi anak-anak kerajaan untuk bertarung di ruangan yang sama. Tetapi hal semacam ini, yang terjadi di antara keturunannya, masih membuatnya tidak dapat diterima. Kaisar sedih di dalam hatinya dan berkata, tahukah kamu, mengapa aku tidak menjadikan kamu pewaris tahta? Karena, Anda lebih dari sekadar pemberani, Anda adalah raja medan perang yang terlahir. Raja suatu negara memiliki otoritas yang tak tertandingi, tetapi jika Anda ingin membuat dinasti kuat, Anda harus memiliki baik di dalam maupun di luar. Di dalam, raja berbudi luhur. Di luar, sang jenderal berani. Hanya dengan cara ini dinasti dapat makmur. Di antara keturunanku, ada beberapa yang bisa menjadi kaisar. Tapi, Anda adalah satu-satunya yang bisa mempertahankan tanah untuk dinasti. Tapi Anda sangat mengecewakan saya. Jika bukan karena penampilan Yun Hao, kekacauan ini akan larut. Jika bukan karena tangan suci dokter ilahi Yun Hao, saya dan pangeran pasti sudah lama meninggal karena luka-luka. Jika Yun Hao tidak menyelamatkan dinasti Qing Feng akan jatuh ke tangan Anda, dan orang-orang akan jatuh ke dalam api dan air. Dengarkan kata-kata kaisar. Pangeran kedua tercengang. Yun Hao. Ternyata Yun Hao lagi. Yun Hao telah merusak rencananya untuk menumbangkan dinasti hari ini, dan bahkan kaisar dan putra mahkota diselamatkan oleh Yun Hao. Saat ini, di hati pangeran kedua, hanya ada penyesalan yang tak ada habisnya yang tersisa. Jika Anda mengetahui hal ini, Anda seharusnya mendengarkan kata-kata Satsuma, keturunan Raja Iblis, dan membunuh Yun Hao terlebih dahulu dengan segala cara. Tetapi pada saat itu, dia merasa bahwa meskipun Yun Hao memiliki potensi besar, dia tidak dapat memengaruhi situasi keseluruhan dan tidak signifikan. Dia dan Yun Hao bahkan belum pernah bertemu satu sama lain. Tapi, di depan Yun Hao, dia kalah total. Ayo, kirim putra dari seorang putra ini ke penjara. Kaisar berteriak dengan marah. Tiba-tiba, orang-orang penjaga naga melangkah maju dan mengantar pangeran kedua pergi. Kaisar memerintahkan lagi, masukkan ratu ke istana yang dingin dan tunggu takdirnya.
Biarkan pangeran datang menemuiku. Semua penjaga naga akan keluar dari istana untuk membantu Yun Hao dan Yuan Guoxi, dan menenangkan kekacauan di kota kekaisaran secepat mungkin. Para jenderal sipil dan militer yang berpartisipasi dalam pemberontakan, menghukum 9 klan. Segera pergi ke kuil Tai Miao dan persiapkan, saya. Di depan leluhur dan leluhur, dia akan mengeluarkan dekrit kepada orang-orang dinasti Qing Feng. Kaisar bertindak dengan penuh semangat dan memberi perintah demi perintah. Tapi perintah terakhir menakut-nakuti para penjaga naga di sekitarnya. Yang mulia, pikirkan lagi, komandan. Penjaga naga berlutut di tanah dan berteriak. Dekrit rasa bersalah adalah bahwa kaisar memeriksa dirinya sendiri dan mengakui dosa-dosanya kepada semua orang dinasti. Ini adalah langkah untuk mengguncang otoritas kaisar. Kaisar, saya telah mengambil keputusan, tidak perlu mengatakannya lagi. Badai yang menggulingkan dinasti Qing Feng datang dengan sangat tiba-tiba, membuat semua orang lengah. Tetapi ketika Yun Hao kembali, dia mengambil alih arai mengejutkan 9 naga, membunuh semua musuh yang kuat, dan membalikkan keadaan. Nama pahlawan hebat Yun Hao benar-benar terpatri di jiwa semua orang. Kemudian, di Tai Miao, di depan leluhur keluarga kerajaan, kaisar bertobat atas kesalahannya, mengeluarkan dekrit kepada orang-orang dinasti, dan menunjuk Yun Hao sebagai raja kota kekaisaran. Apa itu raja surga? Sejak zaman kuno, raja suatu negara adalah putra surga dinasti. Yun Hao adalah Zentian, seperti namanya, tetapi Zentianzi, artinya, di masa depan, tidak peduli siapa kaisar dinasti Qing Feng, Yun Hao harus mengangguk, tidak peduli kaisar mana. Jika Yun Hao tidak puas, dia dapat menghapusnya. Namun, ketika kaisar mengkanonisasi Yun Hao sebagai Raja Zentian, Yun Hao menolak, dan kemudian mengambil putri kecil Chu Xinyu dan meninggalkan kota kekaisaran, tidak ada tempat yang bisa ditemukan. Saat itulah semua orang tahu. Ternyata Yun Hao menyelamatkan kota kekaisaran, sebenarnya. Alasan utamanya adalah karena Chu Xinyu. Tiba-tiba, Chu Xinyu menjadi iri semua wanita dari dinasti Qing Feng. Bisa sangat dicintai oleh Tian Jiao yang tak tertandingi seperti Yun Hao, dan dia senang. Sulit untuk menggambarkan dengan kata-kata apapun di dunia. Ini adalah pria yang bersedia melawan badai besar demi wanita yang dicintainya. Wood, banyak orang iri padaku. Di puncak gunung, Chu Xinyu meringkuk di pelukan Yun Hao, dengan senyum bahagia dan manis di wajahnya. Setelah kekacauan di kota kekaisaran berakhir, Yun Hao membawanya berjalan-jalan di beberapa tempat terkenal di dinasti Qing Feng, dan itu bisa dianggap sebagai pemandangan daerah ini dengan baik. Yun Hao membelai rambut wanita cantik di pelukannya dan berkata, "Sudah lama sejak aku keluar, dan inilah saatnya untuk kembali." Chu Xinyu menatap Yun Hao, "Wood, kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu menghabiskan seluruh waktumu bersamaku akhir-akhir ini, apakah kamu akan, jika Anda pergi, bawa saya bersama Anda? Saya tahu bahwa langit dan bumi dinasti Qing Feng terlalu kecil bagi Anda untuk melambung, dan saya juga tahu bahwa kekuatan saya buruk. Tapi aku tidak akan menahanmu, aku bisa menjaga pola makan dan kehidupan sehari-harimu. Bahkan jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya pasti akan bekerja keras untuk melakukannya dengan baik." Mendengarkan nada memohon Chu Xinyu, hati Yun Hao melunak dan mengangguk. Chu Xinyu langsung sangat gembira, melingkarkan lengannya di leher Yun Hao, menatap Yun Hao dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Wood, kami di sini hari ini." "Yun Hao, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lelah akhir-akhir ini?" Chu Xinyu, "Lelah, tapi bahagia, imperial." Badai besar setengah bulan yang lalu telah berlalu, dan semuanya pulih dengan tertib. Hari ini, tiba-tiba, terdengar ledakan keras di langit. Wajah seorang lelaki tua ilusi muncul di langit di atas kota kekaisaran. Nenek moyang kerajaan kuno Xia besar ini, akhir-akhir ini, telah menempuh jarak jauh, menyelidiki sepanjang jalan, dan setelah memasuki wilayah dinasti Qing Feng, dia mendengar tentang inkarnasi Yun Hao dari 100 naga ilahi Zhang di kota kekaisaran. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa orang yang telah menyempurnakan pembuluh darah naga dari kerajaan kuno Xia besar pasti Yun Hao. "Yun Hao, keluar dan mati." Hantu wajah lelaki tua itu berteriak di udara, gelombang suara berputar-putar, langit runtuh, dan arai mengejutkan 9 naga hancur dalam sekejap, dan bangunan kota kekaisaran yang baru saja dibangun kembali runtuh berkeping-keping.
Bab 333, Kekuatan Fase Hukum, Antek Tanah Suci. Wajah leluhur kerajaan kuno Xia besar tergantung di atas kota kekaisaran dinasti Qing Feng, dan hanya dengan berteriak dengan marah, pertahanan seluruh arai besar 9 naga yang mengejutkan dihancurkan. Kekuatan yang menakutkan, seperti gunung yang berat, menekan hati semua orang di kota kekaisaran. Bayangan kematian benar-benar menyelimuti seluruh kota kekaisaran. Kemudian, di istana, Kaisar dinasti Qing Feng terbang keluar. Di Akademi Guru Surgawi, Guru Nasional Yuan Chunxing mengikuti. Akademi Umum, Qing Feng, Dekan Qin Xiao, Kepala Instruktur Han Qiansan dan yang lainnya lepas landas satu demi satu dan datang di belakang Kaisar. Kaisar mengangkat kepalanya dan melihat hantu wajah tua di atas. Ini adalah keberadaan yang tak tertandingi. Sebelum tubuh sejati tiba, hanya kengerian yang dibawa oleh proyeksi kekuatan sudah bisa membuatnya di alam surga gua merasa rendah hati seperti debu semut di dalam hatinya. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang disebut yang mulia. Ada apa dengan mencari Yun Hao?" Wajah leluhur tua dinasti Xia besar adalah ilusi, dan dia mendengus dingin, dan berkata, "Nama lelaki tua itu, kamu adalah raja kekaisaran kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui." Fang sudah berkata, "Biarkan Yun Hao keluar dan mati." Kaisar mengerutkan kening dan berkata, "Yun Hao tidak ada di kota kekaisaran. Nenek moyang tua kerajaan kuno Great Xia, Yun Hao tidak ada di sini." Lelaki tua itu tidak terlalu peduli. Lelaki tua itu tahu bahwa dia terkait erat dengan kota kekaisaran dinasti Qing Feng Anda. Orang tua itu memberi Anda kesempatan untuk memilih. Jika Yun Hao ada di kota kekaisaran, serahkan dia. Jika dia tidak berada di kota kekaisaran, jelaskan keberadaannya. Jika tidak, lelaki tua itu tidak keberatan menghapus kota kekaisaran Anda dan mengubah semua yang ada di sini menjadi reruntuhan. Kaisar dinasti Qing Feng memiliki kilatan di matanya, dan dia segera berbalik dan berteriak, "Qin Xiao, Han Qiansan, kalian berdua, cepat pergi untuk mencari petunjuk keberadaan Yun Hao, jangan mengendur." Yun Hao berasal dari Akademi Bela Diri Qing Feng. Kaisar meminta Qin Xiao dan Han Qiansan untuk menemukan Yun Hao. Pada kenyataannya, artinya sudah jelas, yaitu, dia berharap mereka berdua akan menemukan Yun Hao, dan kemudian membiarkan Yun Hao pergi sejauh yang dia bisa. Qin Xiao dan Han Qiansan memahami niat Kaisar, dan bahkan jika mereka mengatakan ya, mereka terbang keluar dari kota kekaisaran dalam sekejap. "Wood, kemana kita akan pergi jika kita meninggalkan dinasti Qing Feng?" Di awan, Yun Hao membawa Chu Xinyu ke langit, dan Chu Xinyu meringkuk di pelukan Yun Hao, penuh kerinduan dan harapan untuk perjalanan panjang berikutnya. Yun Hao berkata, "Pergi ke Istana Bela Diri dulu." "Chu Xinyu, Istana Bela Diri? Sepertinya saya telah mendengar bahwa Istana Bela Diri bertanggung jawab untuk membersihkan klan iblis, dan itu memiliki pengaruh yang besar." Meskipun Istana Bela Diri terletak di wilayah kerajaan kuno Xia besar, kerajaan kuno Xia besar tidak dapat ikut campur dalam apapun dengan Istana Bela Diri, dan bahkan para pemimpin tingkat tinggi kerajaan kuno Xia besar masih sedikit takut pada Istana Bela Diri. Situasi umum Istana Bela Diri memang mirip dengan apa yang dikatakan Chu Xinyu. Tapi itu sebelumnya, adapun apa yang terjadi sekarang, tidak mungkin untuk memastikan, karena, dengan saudara baik Yun Hao, Di Fei di kehidupan sebelumnya jatuh ke dalam krisis hidup dan mati di jurang, Qi Yin telah kehilangan kekuatannya, yang pasti akan menyebabkan kekacauan di hati orang-orang dan menyebabkan banyak insiden yang tidak dapat diprediksi. Tiba-tiba, Yun Hao, yang terbang bersama Chu Xinyu dengan kecepatan yang sangat cepat, berhenti. Tatapannya melihat ke kota kekaisaran di kejauhan. Chu Xinyu juga melihat ke atas, dan jejak keraguan tiba-tiba muncul di wajahnya yang cantik. "Kayu, itu, apa itu?" Ekspresi Yun Hao serius dan dia berkata, "Proyeksi fase hukum. Jalan menuju seni bela diri masih panjang. Di dinasti Qing Feng, Jin dan sudah termasuk tulang punggung, Guiyi adalah kekuatan teratas, dan hanya ada 4 alam Dongtian di atas Guiyi. Salah satunya adalah Kaisar, satu adalah Guru Nasional Kontemporer Yuan Chunxing, yang lainnya adalah generasi sebelumnya dari Guru Nasional Lin Beiguang yang telah meninggal di tangan Yun Hao, dan yang lainnya adalah Satsuma, keturunan Raja Iblis dari klan Iblis. Keempatnya hanyalah yang pertama memasuki gua. Di atas langit gua,
Itu adalah alam transformasi fana, dan tubuh fisik diubah menjadi alam fana, dan anggota tubuh dapat dipatahkan dan terlahir kembali. Dan di bagian atas metamorfosis, itu adalah fase hukum. Fase hukum, dengan esensi dan semangatnya sendiri, dikombinasikan dengan gumpalan aturan dan ketertiban di langit dan bumi, memiliki kekuatan yang menakutkan. Kekuatan fase hukum dapat membunuh orang sejauh ribuan mil. Pada saat ini, apa yang muncul di langit di atas kota kekaisaran adalah proyeksi hukum. Saat itulah itu terjadi. Wah, Qin Xiao dan Han Qiansan juga menemukan Yun Hao. Keduanya terbang sekaligus. Yun Hao, segera pergi, tinggalkan dinasti King Feng. Seberapa jauh dan seberapa jauh kamu pergi? Ini juga yang dimaksud yang mulia. Qin Xiao berkata dengan tergesa-gesa, bahkan tidak menjelaskan apa yang sedang terjadi. Berlari untukku. Yun Hao mengerutkan kening. Han Qiansan mengangguk, identitas spesifiknya tidak diketahui. Tetapi niat membunuhnya kuat, yang mulia akan menemukan cara untuk menyeretnya ke bawah. Sementara dia belum menemukanmu, cepatlah, potensimu tak terukur, jalanmu masih panjang, dan sekarang kamu tidak bisa berhadapan langsung dengan orang ini. Dengarkan itu. Chu Xinyu tidak terlalu peduli, dan buru-buru berkata, bagaimanapun, kamu berencana untuk meninggalkan dinasti King Feng. Kalau begitu mari kita pergi sekarang. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku pergi seperti ini, maka, kota kekaisaran mungkin akan hilang. Di kota kekaisaran, ada juga saudara laki-laki dan teman Yun Hao, serta keluarga Chu Xinyu, dan jutaan orang biasa yang tidak bersalah. Pihak lain datang untuknya, biarkan dia pergi saja, dan biarkan begitu banyak orang mati untuknya. Dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Presiden Qin, Guru Han, saya punya permintaan. Kata Yun Hao. Katamu, Yun Hao, bantu aku merawat Xinyu. Kata-kata itu jatuh, dan ujung jari Yun Hao menghantam tubuh Chu Xinyu. Chu Xinyu tiba-tiba kehilangan kesadaran. Yun Hao segera memeluk Chu Xinyu, menatap Qin Xiao dan Han Qiansan, dan berkata, ketika Xinyu bangun, katakan padanya untukku bahwa aku berjanji untuk membawanya bersamaku. Aku mengingkari janjiku. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi, biarkan dia menungguku dengan baik, dan aku pasti akan kembali padanya. Kamu masih akan menghadapi aspek kekuasaan itu? Han Qiansan menebak niat Yun Hao. Yun Hao mengangguk dan berkata, itu hanya proyeksi hukum, dia ingin membunuhku. Bahkan tidak dekat, ketika kata-kata itu jatuh, Yun Hao menginjak guntur, dan kecepatannya melonjak menuju kota kekaisaran. Menguasai. Saat Yun Hao hendak tiba di kota kekaisaran, sorak-sorai centil terdengar. Murid, Chang Yao, Xia Xuan, muncul di depan Yun Hao. Wanita yang menawan secara alami ini telah pulih setelah beberapa periode pengkondisian, tetapi Yun Hao menghilang bersama Chu Xinyu untuk sementara waktu, dan Xia Xuan hanya bisa menantikan kembalinya leluhurnya setiap hari seperti menantu perempuan kecil yang dianiaya. Tuan leluhur ingin bertarung dengan proyeksi Fasiang Xia Sundao? Xia Xuan bertanya, Yun Hao, apakah kamu mengenalnya? Xia Xuan mengangguk, bergumam, dan kemudian melihat hantu wajah tua yang tergantung di atas kota kekaisaran, dengan kebencian yang tebal di matanya, dan berkata, benda tua ini adalah pangeran dari kerajaan kuno Xia besar ribuan tahun yang lalu. Hal tua inilah yang menjadi antek di bawah komando Putra Suci Tanah Suci Padang Gurun Timur. Ini juga benda tua ini, dengan dukungan Putra Suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur, yang berhasil memberontak dan merebut posisi Raja Negara kuno, dan kemudian masih benda tua ini yang membantu Putra Suci Tanah Suci Hutan Belantara Timur, mengejar dan membunuhku dan Shizun di mana-mana. Shizun ditangkap, benda tua ini berkontribusi paling banyak. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xia Xuan, cahaya dingin yang menakutkan muncul di mata Yun Hao. Tuan, mari kita hindari tepi untuk saat ini. Ayo pergi ke kerajaan kuno Xia besar dulu, diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan kemudian bunuh benda tua ini. Kata Xia Xuan, Yun Hao, apakah kamu tahu di mana halaman umum King Feng berada? Xia Xuan bertanya-tanya mengapa Yun Hao tiba-tiba menanyakan ini, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, aku tahu. Yun Hao, kamu pergi ke halaman umum King Feng sekarang, temukan seseorang bernama Bai Changfeng, dan membawanya ke Gunung Lianduan, 3.000 mil tenggara kota kekaisaran, untuk menungguku. Keluarga Bai Changfeng terkait erat dengan istana bela diri,
Yun Hao akan pergi ke istana bela diri selanjutnya, dan akan jauh lebih nyaman untuk memiliki Bai Changfeng yang memimpin. Xia Xuan, Tuan, apakah Anda tidak pergi bersama? Yun Hao melirik hantu Xia Sundao dan berkata, aku akan bertemu dengannya. Bab 334, Tragis, jangkrik emas melepaskan cangkangnya. Suasana menyedihkan meresap ke setiap sudut kota kekaisaran. Kaisar dan Yuan Chunxing telah terbang di udara, di bawah tekanan terbesar. Kultivasi mereka berdua di alam surga gua, di bawah kekuatan gumpalan proyek Shiva, bukanlah apa-apa. Tetapi Kaisar dan Yuan Chunxing sama-sama mengerti bahwa saat ini, mereka tidak dapat mundur. Yun Hao adalah kebanggaan semua orang di dinasti Qing Feng. Yun Hao baru saja menyelamatkan dinasti Qing Feng dan telah menjadi kepercayaan di hati banyak orang. Jika, dalam menghadapi tekanan, mereka berkompromi, dan mereka ingin menyerahkan Yun Hao, atau mengkhianati Yun Hao, maka kebanggaan dan keyakinan di hati semua orang di dinasti Qing Feng akan runtuh. Orang jahat, kamu pergi, jangan sakiti kakak Yun Hao. Kakak Yun Hao adalah orang baik, kakak Yun Hao menyelamatkan kami. Kami tidak akan membiarkanmu menyakiti kakak Yun Hao. Jika kakak Yun Hao kembali, dia pasti akan mengalahkanmu. Satu demi satu anak, membebaskan diri dari belenggu orang tua mereka, bergegas ke jalan, mengangkat kepala dan berteriak keras, wajah mereka yang belum dewasa penuh kepercayaan pada Yun Hao dan jijik pada wajah di langit. Segera setelah itu, orang dewasa yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari rumah mereka dan berteriak, Yun Hao adalah pahlawan dinasti Qing Feng kita, dermawan kita, siapapun yang ingin menyakiti Yun Hao adalah musuh bersama dinasti Qing Feng kita. Itu benar. Kamu tidak bisa tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena Yun Hao, aku akan terhisap kering darah oleh klan iblis dan mati. Siapapun yang ingin menyakiti Yun Hao, semua orang di dinasti Qing Feng kita tidak akan setuju. Raungan marah terdengar dari setiap sudut kota kekaisaran. Di udara, hantu nenek moyang kuno kerajaan kuno Xia besar, Xia Sundao, mendengus dingin dan berkata, berlututlah untukku. Kekuatan mengerikan segera menghantam Yuan Chunxing dan Kaisar dinasti Qing Feng. Tubuh keduanya jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan, ledakan. Segera setelah itu, orang lain di udara juga ditindas oleh kekuatan ini dan jatuh ke tanah. Di kota kekaisaran, semua tubuh orang biasa tenggelam dan berlutut. Kekuatan hukum itu menakutkan. Saya, jangan berlutut. Di lubang yang dalam di tanah, Kaisar dinasti Qing Feng meraung dengan marah dan berdiri, dan kekuatan tingkat pertama alam surga gua meledak, bahkan di bawah kekuatan fase hukum, alam surga gua tidak penting, tetapi Kaisar masih memilih untuk bertarung. Yuan, jangan berlutut. Di lubang dalam lainnya, Yuan Chunxing juga berdiri dan berteriak, dan kekuatannya juga meledak untuk menahan kekuatan yang memaksanya untuk berlutut. Jangan berlutut, jangan berlutut, jangan berlutut. Wei Yuan berdiri, Qisan berdiri, Dongfang Baichuan berdiri. Lu Yi berdiri, pembangkit tenaga listrik dinasti Qing Feng berdiri satu demi satu, meluruskan pinggang mereka. Kami tidak berlutut, kami tidak berlutut, kami tidak berlutut. Raungan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan orang-orang biasa juga berdiri. Dalam sekejap, kehendak dinasti Qing Feng, kondensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, akhirnya berhasil melawan paksaan hukum Xia Sundao. Lengan kanan Kaisar terangkat. Cahaya dingin meledak, dan dia memegang pedang di tangannya, dan bila pedang menunjuk langsung ke hantu hukum di kubah surgawi. Tiba-tiba, suara nyaring dari pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terhunus menjadi satu. Wajah Xia Sundao dingin, dan sentuhan kemarahan muncul dalam ketidakpedulian dingin yang asli. Dinasti terakhir ini telah mengumpulkan keinginan dinasti untuk bertarung melawan Yang Mulia. Semut dan kotoran di matanya sebenarnya ingin menyatakan perang terhadapnya dengan nyawa mereka hanya karena Yun Hao. Hehehe, wajah Xia Sundao mencibir, dan dia berkata, jika kamu ingin mati, lelaki tua itu akan memenuhimu. Saat berikutnya, kubah langit runtuh, dan aura menakutkan yang tak tertandingi menyapu keluar dari celah-celah spasial, menghantam Kaisar di bawah, Yuan Chunxing, dan tentara dan orang biasa yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan kematian telah benar-benar turun pada semua orang. Tapi meski begitu, tetap saja tidak ada yang tersentak, tidak ada yang berlutut, tidak ada yang berkompromi. Setelah badai mengerikan setengah bulan yang lalu, karena Yun Hao,
Kehendak dinasti Qing Feng telah mencapai kondensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat kekuatan Xia Sundao akan menghancurkan sejumlah besar orang. Tiba-tiba, arai penghancur surga 9 naga yang hancur sekali lagi meledak menjadi cahaya setinggi langit yang cemerlang. Seberkas cahaya melesat ke arah langit. Ledakan, dua kekuatan bertabrakan. Meskipun arai mengejutkan 9 naga masih bukan tandingan kekuatan fase hukum Xia Sundao, itu juga berhasil melemahkan setidaknya 60% dari kekuatannya. Kaisar, Yuan Chunxing dan yang lainnya, memimpin semua biksu untuk meruntuhkan sisa 40% kekuatan mereka. Penunggang kuda tua, kamu ingin mencariku, aku datang. Teriakan-teriakan itu terdengar, seperti lonceng surgawi yang berbunyi, dan suara keras itu mencapai telinga semua orang. Yun Hao, kakak Yun Hao sudah kembali. Tidak, mengapa dia kembali? Dia seharusnya tidak kembali, dia tidak bisa kembali. Yun Hao, dia bisa pergi. Tapi dia kembali, dan dia. Mereka tidak ingin kita terluka. Dia tidak ingin kita terlibat. Jadi dia kembali menghadapi penunggang kuda tua yang menjijikkan ini. Omong kosong apa yang bahkan tidak terlibat. Jika bukan karena dia, kehidupan Lao Su pasti sudah lama hilang. Itu masalah besar untuk mengembalikan hidupnya. Dia pergi, dia akan kuat di masa depan, dan kemudian membantu kita membalaskannya. Tapi sekarang jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak mampu membalaskan dendamnya. Udara di wajah tua Xia Sun, mata dengan cahaya dingin yang menakutkan menatap Yun Hao. Bagian pembuluh darah naga yang hilang di kerajaan kuno Xia besar disempurnakan olehmu. Yun Hao tampak tenang dan berkata, ada apa? Xia Sundao mencibir lagi dan lagi, bagaimana jika itu yang baik, sombong dan tak terbatas? Jika kamu mencuri pembuluh darah naga dari negara kunoku, lelaki tua itu akan menangkapmu kembali, mengorbankan nyawa anjingmu, dan melengkapi pembuluh darah naga. Saat kata-kata itu jatuh, wajah hantu Xia Sundao tiba-tiba mengembun banyak, berubah menjadi garis besar tubuh. Dia melangkah keluar, dan muncul di depan Yun Hao dalam sekejap, mengangkat tangannya dan meraihnya, dan ruang itu tiba-tiba hancur. Hati Yun Hao tergerak, dan gong naga Changhua surgawi terbuka, dan tubuh naga sejati Baizang meletus dengan kekuatan naga yang luas, secara paksa melepaskan diri dari tekanan mengerikan yang disebabkan oleh ruang yang menghancurkan, dan melarikan diri ke arah di luar kota kekaisaran. Lari, proyeksi aspek hukum. Xia Sundao mencibir, ekspresinya sangat menghina, dan dengan lambaian lengannya, kekuatan agung dan agung menembus langit lagi, membombardir tubuh naga sejati Baizang Yun Hao. Ledakan mengerikan meletus, tubuh naga sejati Baizang bubar, tubuh Yun Hao terbang terbalik seperti layang-layang yang patah, dan darah berceceran di udara. Penunggang kuda tua, kamu seperti itu. Suara Yun Hao terdengar, dan dia langsung menstabilkan tubuhnya dan terus melarikan diri keluar kota kekaisaran. Tubuh fisik dari tubuh roh tingkat menengah menyoroti pertahanannya yang kuat saat ini. Penghinaan dan penghinaan di wajah Xia Sundao berubah menjadi kemarahan yang tebal, dan dia membuat dua gerakan berturut-turut, tetapi dia tidak bisa menekan Yun Hao, yang membuatnya sangat tidak bahagia di hatinya. Telapak tangan jatuh, Xia Sundao meraung, dan tubuh fase hukum ditampar dengan telapak tangan, dan tiba-tiba, cetakan telapak tangan menutupi radius 10 mil. Sidik jari besar yang menakutkan, menghancurkan segalanya, mengenai Yun Hao. Cahaya dingin yang ganas muncul di mata Yun Hao, dan saat berikutnya, 9 pedang terbang ditembakkan secara serempak. Setiap pedang terbang meledak dengan cahaya yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ledakan, boom, boom, boom. 9 pedang terbang meledak pada saat yang sama, dan kekuatan menakutkan langsung menghancurkan sidik jari besar yang mencakup radius 10 mil, dan bahkan proyeksi hukum Xia Sundao, itu juga mengalami benturan, gemetar, dan napas tiba-tiba menetes. 9 pedang terbang, terhubung dengan pikiran Yun Hao. Setelah ledakan diri, Yun Hao juga menderita serangan balik yang sangat kuat, bahkan jika dia menjalankan keterampilan ilahi leluhur, jiwa emas mekar dengan cahaya keemasan yang tak terukur, secara paksa menekan gejolak kekuatan spiritual di lautan pengetahuan. Kali ini, dia tidak melarikan diri lagi, tetapi bergegas menuju proyeksi fase hukum kacau Xia Sundao dengan momentum yang gigih dan tegas. Tidak, jangan, berhenti, berhenti. Di kota kekaisaran, banyak orang berteriak dengan sekuat tenaga ke arah Yun Hao.
Pada saat ini, seluruh tubuh Yun Hao seperti matahari yang mulia, segala sesuatu tentang dirinya terbakar, dan dia dengan panik menabrak proyeksi hukum Xia Sundao. Ledakan, tubuh Yun Hao meledak dengan hebat, memicu badai kehancuran. Dia, di depan semua orang, meledakkan dirinya sendiri. Brengsek, teriakan marah terdengar dari badai. Proyeksi fase hukum, Xia Sundao menekan badai, tetapi juga menjadi sangat transparan. Amarahnya mencapai ekstrim, dia bahkan tidak menangkap Yun Hao. Yun Hao meledakkan dirinya di depan hidungnya, dan kelelahan oleh kekuatan Yun Hao untuk memproyeksikan hukumnya. Dengan kemarahan dan keengganan yang tebal, proyeksi Dharma Xia Sundao menyebar bersama angin. Di luar kota kekaisaran, sesosok tubuh meledak ke pegunungan dan hutan. Yun Hao, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, napasnya sangat terganggu, dan wajahnya pucat dan menakutkan. Yang terakhir meledak sendiri adalah klon yang terkondensasi dengan tanah transformasi, tetapi sebelum ledakan diri, memang tubuhnya yang menyerang dan membunuh hukum Xia Sundao. Yun Hao melihat ke arah kota kekaisaran, menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan dengan tegas pergi. Dia tidak bisa lagi muncul di dinasti Qing Feng. Hari ini, dia memalsukan kematiannya untuk bersembunyi dari Xia Sundao, yang dapat dianggap membiarkan lelaki tua itu melampiaskan amarahnya. Orang kuat di alam hukum tidak akan datang untuk mencari masalah dengan dinasti Qing Feng lagi. Tetapi jika dia kembali ke kota kekaisaran lagi, begitu berita bocor sama sekali, maka upaya hari ini akan sama sekali tidak ada artinya. Xia Sundao akan datang lagi, dan dia akan kembali dengan kekuatan yang lebih kuat, dan dinasti Qing Feng tidak akan memiliki kemungkinan untuk melawan sama sekali. Pada titik ini, Anda hanya bisa pergi. Sembunyikan dari semua orang dan menjauhlah dari dinasti Breeze. Akun ini akan dilikuidasi ketika masuk ke kerajaan kuno Xia besar. Bab 335, ini saudara, pergi dan potong dia. Yun Hao meledakkan dirinya sendiri. Di depan semua orang di kota kekaisaran dinasti Qing Feng, untuk melawan proyeksi kekuatan dari keberadaan yang sangat menakutkan, Yun Hao akhirnya membawa semuanya sendirian. Di tengah kekacauan kota kekaisaran, ada keheningan. Semua orang terdiam, terlihat sedih. Dia, sebenarnya, Anda benar-benar tidak perlu kembali. Dengan potensi alaminya, selama dia pergi dan tetap menyamar untuk jangka waktu tertentu, dia pasti akan bisa memiliki pencapaian yang tak terbayangkan. Bahkan di hadapan tubuh asli pria yang penuh kebencian itu, Yun Hao pasti akan bisa melawan dan mengalahkannya dan menebasnya di bawah pedang. Sekali lagi, dia telah melindungi kota kekaisaran dan hidup kita, tetapi dengan biaya. Dia memberikan hidupnya dan mengakhiri hidupnya yang singkat tapi cemerlang. Wow, oh ayah, kemana kakak laki-laki Yun Hao pergi? Mengapa dia pergi? Itu tidak juga, bukan. Kakak laki-laki Yun Hao adalah orang baik, bukankah kamu mengatakan bahwa orang baik pasti bisa mengalahkan orang jahat? Selamat tinggal, Yun Hao. Selamat tinggal, kebanggaan kami. Selamat tinggal, pahlawan besar kita. Sepanjang jalan, ayo, istana, kerajaan. Chu Xinyu duduk di ambang jendela. Setelah bangun, ketika dia mengetahui berita tentang Yun Hao, dia duduk di posisi ini, dia tidak menangis, tidak membuat masalah, tidak memiliki ekspresi, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lihatlah bintang-bintang di malam hari. Chu Xinyu berkata dengan lembut, Wood, kamu berbohong padaku, kamu bilang kamu akan membawaku bersamamu. Tetapi kamu meninggalkanku. Tapi aku yakin kamu tidak akan berbohong padaku untuk kedua kalinya. Saya percaya bahwa jika Anda meminta Dim Qin untuk memberitahu saya kepada Tuan Han, saya akan hidup dengan baik di tempat ini di mana saya dapat terus eksis karena perlindungan Anda, dan menunggu Anda kembali kepada saya. Kamu tidak akan berbohong padaku lagi. Tidak, itu tidak akan. Kamu tidak akan berbohong padaku lagi. Saat dia berbicara, air mata memecah matanya dan mengalir di matanya. Gedung, Bao dan Linger sendirian, mati-matian mempraktikkan seni pengendalian api, seolah-olah dia gila, dan api yang mengamuk menyala di sekelilingnya. Ledakan, tiba-tiba, api meledak dengan hebat, dan tubuh Linger bergetar, dan dia jatuh ke tanah, menyemburkan darah dari mulut dan hidungnya. Mengapa saya begitu tidak kompeten? Mengapa saya tidak bisa membantu saudara Yun ketika dia membutuhkan bantuan? Ya Tuhan, mengapa Anda mengambil kakak laki-laki saya Yun? Linger berteriak sedih, sangat sedih.
Di luar kota kekaisaran pada malam hari, punggung yang kokoh, membawa 2 palu godam, berjalan maju sendirian. Pinggangnya lurus. Dalam cahaya bintang-bintang, bayangannya membentang panjang. Telur besi. Tiba-tiba, teriakan keras memecah keheningan malam. Pria gendut itu cepat dan mengejarnya. Kamu memanggil saudara ini, jangan katakan sepatah kata pun, pergi saja. Pria gendut itu terengah-engah, wajahnya penuh amarah dan menatap Si Feng. Si Feng, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Fatih, saya tidak bisa bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Si Feng, tapi kamu, ada juga anggota keluarga, di kota Liuyun, pria gemuk. Tapi apakah kamu tidak lupa siapa aku? Aku adalah awan yang mengalir. Yun Hao juga keluargaku, adalah saudaraku. Dia diintimidasi, dianiaya, dia bahkan bukan manusia sekarang. Jika saya tidak melakukan sesuatu, saya akan meremehkan diri saya sendiri dalam hidup saya. Si Feng terdiam. Pria gendut itu menghela nafas dan berkata, ayo pergi, aku tahu kemana kamu ingin pergi, dan aku juga ingin pergi ke sana. Hari ini, Wang Batua, yang menderita 1000 luka, mengucapkan beberapa patah kata tentang kerajaan kuno Xia besar, dia pasti berasal dari kerajaan kuno Xia besar. Mari kita pergi ke kerajaan kuno Xia besar bersama, cari tahu identitas benda tua itu, dan kemudian kita akan bekerja sama, dan ketika kita menjadi lebih kuat, kita akan membunuhnya bersama, dan kembali dengan kepalanya untuk memberi penghormatan kepada saudara kita. Bagus. Si Feng mengangguk. Keduanya mencapai konsensus dan hendak terus berangkat, ketika mereka tiba-tiba menemukan bahwa di depan, di beberapa titik, pria lain muncul. Mati berlemak, telur besi, aku Dongfang Xiu, bukankah aku bersaudara? Pria gemuk, Xiuer, jangan membuat masalah, kali ini, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Dongfang Xiu bergegas maju dan menghancurkan perut pria gendut itu secara langsung, dan di wajahnya yang halus, ada keganasan ganas yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan dia berteriak, apakah Lao Su takut mati? Kalian berdua bisa pergi, kenapa aku tidak bisa? Saudara Yun bukan hanya saudaramu, tetapi juga saudaraku. Aku selalu menganggap kalian berdua sebagai saudara. Untuk membalas dendam, pergi bersama. Menyembeli benda anjing itu, masalah besarnya adalah kematian. Saya khawatir dia seorang ibu, satu kata, lakukan saja. Pria gendut itu bangkit dari tanah, mengusap perutnya, dan menyeringai, Xiuer, tanganmu sangat berat. Mengapa Anda tidak memukul telur besi? Dongfeng Xiu, pertahanan telur besi terlalu kuat, pukul dia, aku sakit kepala. Takut sakit, apakah kamu berani pergi? Si Feng berbicara, Dongfang Xiu, saya dapat membantu saudara Yun membalas dendam, saya tidak takut mati. Pria gendut itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Dongfang Xiu mengangguk dan berkata, jika kamu tidak membunuh benda tua itu, Lao Su tidak akan pernah kembali. Si Feng, ayo pergi. Sosok ketiga remaja itu, dalam kegelapan, berangsur-angsur menghilang. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Tatapan Qin Xiao ditarik dari arah di mana Dongfang Xiu dan mereka pergi, dan dia menatap Han Qiansan di sampingnya. Han Qiansan mengangguk, jika Anda tidak pergi, saya khawatir jalan seni bela diri kehidupan ini telah berakhir. Qin Xiao, saya menghormati keputusan Anda, dan saya juga merepotkan Anda, awasi ketiga lelaki kecil ini, dan cobalah untuk memastikan keselamatan mereka. Han Qiansan mendengus dan berkata, saya tidak bisa melindungi Yun Hao, tetapi saya pasti akan melindungi mereka bertiga, mereka semua adalah murid Akademi Bela Diri King Feng, dan saya, Han Qiansan, adalah guru kepala Akademi King Feng. Tuan Han, di samping, Dongfang Baichuan, yang benar-benar kehilangan punggung putranya di hadapannya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, ketika waktunya tepat, bantu aku menyerahkan pisau ini kepada anak kelinci kecilku dan katakan padanya bahwa dia adalah kebanggaan terbesar Lao Su dalam hidup ini. Saat dia berbicara, dia melepas pisau panjang yang dia kenakan di sisinya dan menyerahkannya kepada Han Qiansan. Han Qiansan mengambil pisaunya, lalu menghadap Qin Xiao dan Dongfang Baichuan, dan melengkungkan tangannya, selamat tinggal. Saat kata-kata itu jatuh, sosok Han Qiansan melintas dan menghilang ke dalam malam. Dari kota kekaisaran dinasti King Feng, di tenggara, 3.000 mil jauhnya dari Gunung Lianduan, di pegunungan yang luas, Xia Xuan dan Bai Changfeng telah menunggu di sini selama 10 hari penuh.
Bai Changfeng, Nona Xia, mengapa penekan iblis membiarkan kita menunggu di sini? Xia Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Bai Changfeng, apa hubungan antara Nona Xia dan penekan iblis? Xia Xuan, aku bilang dia adalah leluhurku, tapi kamu tidak percaya. Bai Changfeng, Xia Xuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, saya adalah pelayan pribadi penekan iblis di mulut Anda. Bai Changfeng, saya harap Anda menjawab pertanyaan ini dengan jujur, dan penekan iblis akan membuatnya. Apakah itu benar-benar mati? Xia Xuan terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku tidak tahu, tapi dia memintaku untuk meneleponmu, menunggunya di sini, lalu tunggu di sini untuk. Saat ini, cahaya pedang sepertinya muncul dan jatuh dari langit. Cahaya pedang menghilang, dan sosok Yun Hao muncul di hadapan Xia Xuan dan Bai Changfeng. Bab 336, Tubuh Pulih, dan Jejak Iblis muncul. Menguasai, Xia Xuan tertegun sejenak, lalu bergegas maju dengan penuh semangat dan langsung memeluk lengan Yun Hao. Yun Hao meliriknya, murid ini, yang terlahir dengan tulang yang menawan, dengan cepat melepaskan tangannya dan berkata, Cilde, aku sudah memberitahu Patua Bai bahwa aku adalah pelayan pribadimu. Meskipun identitas pelayan pribadi terdengar aneh, tidak pantas jika Xia Xuan terus berteriak di depan orang-orang. Oleh karena itu, Yun Hao tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Bai Changfeng. Wajah tua, Bai Changfeng juga memerah karena kegembiraan, dan setelah kembali sadar, dia segera melangkah maju dan membungkukkan tangannya, menekan iblis membuat tuanmu aman, ini sangat bagus. Jika berita itu ditransmisikan kembali ke kota kekaisaran dinasti Qing Feng, semua orang akan sangat senang. Yun Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, selanjutnya, pergi ke kerajaan kuno Xia besar dan pergi ke istana bela diri. Mata Bai Changfeng berkedip, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Memang, tidak pantas membiarkan berita bahwa Yun Hao masih hidup kembali sekarang. Jika terjadi provokasi lain dari keberadaan alam falsafah yang menakutkan, tidak mungkin untuk lolos begitu saja untuk kedua kalinya. Din Bai, ada satu hal, saya harus menjelaskan kepada Anda dulu, saya bukan dari istana bela diri, dan saya belum pernah ke istana bela diri. Yun Hao berkata dengan tenang. Bai Changfeng tampak tercengang, Tuan penekan iblis, apa? Segel akta. Yun Hao, saya dapat mengontrol segel akta, ada alasan lain, jadi tidak nyaman untuk menguraikannya. Bai Changfeng terdiam lagi untuk beberapa saat, lalu wajahnya lega, dan dia berkata, ya atau tidak, tidak masalah. Yang penting Yun Gongxi membantai klan iblis yang bersembunyi di dinasti Qing Feng dan membunuh Satsuma, keturunan Raja Iblis. Apa alasan mengapa Yun Gongxi ingin pergi ke istana bela diri kali ini? Yun Hao, saya ingin bergabung dengan istana bela diri. Mata Bai Changfeng berkedip, dan dia berkata, Yun Gongxi sangat berbakat, bahkan jika Anda melihat kerajaan kuno Great Xia, sulit untuk menemukan Tian Jiao yang dapat dibandingkan dengan Yun Gongxi. Yun Gongxi ingin bergabung dengan istana bela diri, dan itu tidak akan menjadi masalah. Namun, untuk bergabung dengan istana bela diri, diperlukan rujukan internal. Keluarga Bai kami termasuk dalam keluarga pinggiran istana bela diri, dan kami dapat memperkenalkan Yun Gongxi, jadi lebih baik. Ayo pergi ke keluarga Bai dulu. Berbicara tentang ini, wajah Bai Changfeng penuh dengan kegembiraan dan harapan. Dia belum kembali ke keluarga Bai selama beberapa dekade untuk mencari tahu petunjuk tersembunyi dari klan iblis di dinasti Qing Feng. Yun Hao mengangguk, oke, kalau begitu selanjutnya, senior Lao Bai akan memimpin. Mendengar bahwa Yun Hao tidak memanggil Din Bai lagi, tetapi menyebut dirinya senior Bai, Bai Changfeng merasakan sentuhan kegembiraan di hatinya, itu juga merupakan kehormatan besar untuk dihormati oleh seorang jenius seperti itu. Depan. Mereka bertiga bergegas ke kerajaan kuno Xia besar. Pada siang hari, mereka semua terbang melintasi langit dengan kecepatan tercepat. Di malam hari, Yun Hao akan berhenti untuk beristirahat dan bermeditasi. Ketika dia berada di kota kekaisaran dinasti Qing Feng, untuk melawan proyeksi hukum Xia Sundao, Yun Hao menderita pukulan berat. Dia juga meledakkan 9 pedang terbang, dan memisahkan sejumlah besar asal-usul kehidupan dan asal jiwa, dan menyuntikkannya ke dalam klon bumi avatar untuk menyelesaikan ledakan diri dengan realitas palsu, dan luka-lukanya sangat serius.
Ini juga alasan mengapa Xia Xuan dan Bai Changfeng menunggu di Gunung Lianduan selama 10 hari sebelum Yun Hao tiba. Butuh beberapa hari untuk sembuh sebelum dia hampir tidak bisa mengendalikan luka-lukanya. Oleh karena itu, dalam perjalanan menuju terburu-buru ini, saya harus terus menyesuaikan kondisi fisik saya. Malam sesejuk air. Setiap kali Yun Hao bermeditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya, Bai Changfeng akan pergi ke daerah yang sangat jauh untuk menjaga dari keadaan darurat yang mungkin terjadi kapan saja. Tentu saja, ada alasan lain karena Xia Xuan. Dia bisa melihat bahwa Yun Hao, pelayan pribadi, sangat menawan, dan dia sangat terobsesi dengan Yun Hao. Oleh karena itu, serahkan ruang sepenuhnya untuk Yun Hao dan Xia Xuan, dan jangan menghalangi. Yun Hao, yang sedang bermeditasi berlutut, melonjak dengan cahaya qi dan darah yang pekat. Di sebelahnya, ada danau yang jernih. Pantulan bulan cerah tersebar di permukaan danau, dan permukaan danau sedikit beriak dan berkilauan. Sesaat kemudian, Yun Hao menyelesaikan kultivasinya, membuka matanya, dan menghembuskan napas kekeruhan, dan semangatnya akhirnya pulih ke keadaan sempurna, dan rasa sakitnya hilang. Wah, permukaan danau gelisah. Xia Xuan muncul dari dasar danau. Anak, apakah Anda sudah menyelesaikan kultivasi Anda? Ayo turun dan mandi bersama, danau sangat bersih. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju tepi danau. Rambutnya yang panjang dan basah menutupi bahunya yang cerah dan halus, dan tetesan air di kulitnya yang halus bersinar dengan cahaya yang memusingkan di bawah sinar bulan yang lembut. Embusan angin bertiup kencang. Satu set gaun jatuh di kepala Xia Xuan. Pakai. Suara dingin. Yun Hao terdengar. Xia Xuan mengatupkan mulutnya, dan kemudian di depan Yun Hao, meregangkan tangan dan kakinya, mengenakan gaunnya, dan tidak peduli gaun itu basah dan pas di tubuhnya, jadi dia datang ke sisi Yun Hao. Childe, tuannya berkata bahwa saya dilahirkan dengan tulang pesona, dan saya memiliki roh yin yang ekstrim di tubuh saya. Jika putra saya membutuhkan esensi roh yin yang ekstrim ini, saya dapat dengan rela membiarkan putra saya mengambilnya. Jangan khawatir, saya tidak ingin Anda bertanggung jawab. Yun Hao sedikit mengernyit. Apa yang dikatakan Xia Xuan memang benar. Pria di dunia, jika mereka dapat menemukan pertandingan kultivasi ganda ini, itu memang peluang besar. Kekuatan. Xia Xuan tidak lemah, itu adalah puncak alam Guiyi, dan penglihatannya secara alami tidak buruk. Akhir-akhir ini, ketika Yun Hao sedang sembuh, dia menonton dari samping, dan jelas melihat sesuatu. Setelah tubuh roh tingkat menengah, Yun Hao perlu menggunakan 5 elemen untuk mengubah yin dan yang. Karena api hati yang menyala di tubuhnya dan gumpalan api sejati Phoenix, maskulinitas Yun Hao sangat mendominasi dan kuat. 5 elemen yin dan yang harus menjaga keseimbangan yin dan yang, jadi Yun Hao ingin menyelesaikan aliran yin dan yang, dan ada kemacetan untuk sementara. Jika esensi spiritual yin ekstrim Xia Xuan dipilih, masalah ini dapat dengan mudah diselesaikan. Tapi, ini adalah seorang murid, itu murid Chang Yao. Wajah Yun Hao tenang, dan dia berkata, pergi dan panggil Bai Senior kembali, dan bersiaplah untuk melanjutkan perjalananmu. Bahkan jika dia tidak menggunakan esensi spiritual yin ekstrim Xia Xuan, dia akan dapat menyelesaikan keseimbangan yin dan yang jika dia meluangkan waktu. Xia Xuan menghela nafas dan berkata, Childe, kalau begitu aku akan menelepon Patua Bai. Karena tubuh Yun Hao telah pulih sepenuhnya, mereka bertiga bergegas dengan kecepatan penuh selama beberapa hari ke depan. Hari ini, tengah hari, matahari terik, mereka bertiga beristirahat untuk saat ini. Bai Changfeng melihat ke depan, ekspresinya rumit, ada harapan, kegugupan, dan ketakutan. Paling-paling, akan ada 1 jam lagi, dan kita akan berada di Mucheng. Bai Changfeng. Mucheng adalah kota tempat keluarga Bai berada. Setelah pergi selama beberapa dekade, ketika dia pergi, dia masih remaja yang bersemangat tinggi, dan sekarang dia penuh dengan rambut pucat. Bai Changfeng menghela nafas dalam hatinya. Karena kamu sangat menantikannya, kamu tidak akan beristirahat. Ayo pergi ke keluarga Baimu dan lihat. Kata Xia Xuan sambil tersenyum. Tunggu, pada saat ini, Yun Hao tiba-tiba berbicara. Childe, ada apa? Xia Xuan datang ke sisi Yun Hao dengan bingung. Yun Hao sedikit mengernyit, ada energi iblis. Bai Changfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Meskipun Mu Cheng tidak terlalu kuat,
dia juga tidak terlalu lemah. Bahkan ketika saya masih muda, tidak ada iblis yang berani muncul di dekat Mu Cheng di siang bolong. Terlebih lagi, ketika saya mengikuti ayah saya untuk memburu keturunan Raja Iblis, Istana Bela Diri telah benar-benar menghancurkan satu-satunya gua iblis di kerajaan kuno Sia besar, bahkan jika klan iblis tidak dihancurkan, tidak banyak yang tersisa, hanya beberapa dekade, dan tidak mungkin bagi mereka untuk pulih. Begitu dia selesai berbicara, Bai Changfeng segera menyadari. Karena Yun Hao yang mengatakannya, seharusnya tidak ada kebohongan dalam hal ini. Childe, aku akan datang. Setelah pengingat Yun Hao, Xia Xuan, yang berada di puncak alam satu yang kembali, akhirnya menemukan fluktuasi ki iblis, dia berteriak ringan, dan sosoknya langsung meledak menuju tumpukan puing-puing tidak jauh. Bab 337, Rahasia Bocor, dan Fondasi Istana Bela Diri gemetar. Sebelum Xia Xuan mendekati tumpukan batu, ki iblis yang melonjak tiba-tiba meletus di tumpukan batu. 3 iblis yang bersembunyi di sini semuanya membunuh Xia Xuan. Mati! Xia Xuan berteriak dengan marah, dan tiba-tiba sebuah pedang menyapu, merobek ki iblis, dan membunuh kedua iblis itu di tempat. Ada juga iblis yang juga ditebas oleh pedang Xia Xuan. Xia Xuan melangkah ke udara dan terus membunuh. Tetapi klan iblis tiba-tiba melambaikan tangannya, dan bubuk hijau yang menyedihkan langsung menyebar. Gerakan Xia Xuan tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih lambat. Wow, kamu! Klan iblis meraung, melompat, dan membantai Xia Xuan. Hah! Pedang suksin di tangan Yun Hao ditembakkan, dan dengan mendengus, itu menembus tubuh iblis dan memakukannya ke batu. Bai senior, tetap hidup dulu. Yun Hao menegur, dan kemudian segera bergegas ke sisi Xia Xuan. Mata Xia Xuan merah. Childe, apakah saya diracuni? Apakah saya akan mati? Wow, saya akui, saya selalu lapar akan tubuh anak. Tidak bisa mendapatkan Childe adalah penyesalan terbesar saya. Jika kamu bisa, bisakah Childe, sebelum aku mati? Puas. Yun Hao, magang ini berusia lebih dari 1000 tahun. Tapi dia tinggal di kolam jiwa, mengandalkan giok jiwa untuk menekan mantra penyihir dan racun Gu, dan diisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun, jadi dia masih hati seorang gadis. Dan itu juga gadis bermasalah. Jari-jari, Yun Hao menghubungkan titik-titik di tubuh Xia Xuan, dan dalam beberapa napas, dia membantunya menghilangkan toksisitas di tubuhnya. Itu hanya sejenis racun yang dapat membuat vitalitas seorang seniman bela diri terganggu secara instan, dan sekarang tidak ada racun di tubuhmu, kamu akan baik-baik saja setelah beristirahat selama 2 atau 3 jam. Kata Yun Hao. Wajah Xia Xuan tiba-tiba penuh dengan kekecewaan. Childe, aku belum menyelesaikan keinginan terakhirku. Yun Hao tidak repot-repot memperhatikannya, tetapi berjalan menuju iblis yang dipaku ke batu. Klan iblis menatap Yun Hao dan yang lainnya, tanpa rasa takut atau panik sedikit pun, dengan wajah mengerikan dan galak, dan meraung, klan iblis besar, akan menaklukkanmu, manusia yang rendah hati. Hehehe, katakanlah, kamu bersembunyi di dekat Mu Cheng, apa yang ingin kamu lakukan? Pada saat ini, Xia Xuan mencondongkan tubuh ke depan, dan rasa pesona yang kuat berubah menjadi cahaya berkabut, menenggelamkan klan iblis fanatik itu. Klan iblis, yang masih meraung beberapa saat yang lalu, tampak tertegun dalam sekejap, dan berkata, kami menerima berita bahwa keluarga Bai di Mu Cheng adalah keluarga di pinggiran Istana Bela Diri, dan Komandan Kato telah menyusup ke Mu Cheng, dan kami sedang menunggu berita di luar. Setelah menerima sinyal dari Komandan Kato untuk bergerak, kita akan memasuki Mu Cheng dan membantai keluarga Bai. Dengarkan itu, Bai Changfeng tiba-tiba menjadi sangat gugup. Orang tua Bai, tenanglah. Xia Xuan melirik Bai Changfeng, dan kemudian terus menatap klan iblis, dan berkata, katakanlah, keluarga Bai adalah berita bahwa keluarga Bai adalah keluarga di pinggiran Istana Bela Diri, dari mana kamu mengetahuinya? Dalam perjalanan, Yun Hao dan Xia Xuan sama-sama mempelajari banyak rahasia tentang Istana Bela Diri melalui Bai Changfeng. Seperti keluarga Bai, keluarga periferal Istana Bela Diri, di seluruh kerajaan kuno Sia besar, adalah putra rahasia Istana Bela Diri, dan bertanggung jawab untuk membantu Istana Bela Diri mengumpulkan informasi dan intelijen, sehingga informasi dari keluarga periferal ini sangat dilindungi oleh Istana Bela Diri, jika berita bocor dan menyebabkan balas dendam iblis.
Klan iblis yang bingung tampak kusam dan menggelengkan kepalanya, entahlah. Tapi saya telah mendengar dari Komandan Kato bahwa kami sudah memiliki informasi tentang lebih dari 80% keluarga luar Istana Bela Diri. Klan Iblis Besar, jika Anda ingin menghilangkan rasa malu dibunuh oleh Istana Bela Diri, langkah pertama adalah menggali semua mata yang tersembunyi dalam rahasia oleh Istana Bela Diri. Dengarkan ini, bahkan jika Bai Changfeng masih dalam keadaan sangat gugup, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Lebih dari 80% informasi keluarga pinggiran Istana Bela Diri terungkap. Jika mereka tidak menyadarinya, mereka tidak memiliki tindakan pencegahan sedikit pun terhadap balas dendam iblis, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Ini jelas merupakan ketegangan bagi Istana Bela Diri. Yun Hao memikirkan lebih banyak. Siapa yang bisa menguasai rahasia Istana Bela Diri yang begitu penting? Ini lebih dari 80% informasi keluarga periferal. Begitu keluarga periferal ini dicabut, fondasi Istana Bela Diri di kerajaan kuno Xia besar akan terguncang hebat. Tampaknya dengan berakhirnya segel akta, ada masalah yang sangat serius di dalam Istana Bela Diri. Lagi pula, bisa membocorkan begitu banyak informasi penting hanya bisa dilakukan oleh orang-orang di dalam Istana Bela Diri, dan itu harus menjadi keberadaan dengan status yang sangat tinggi di dalam Istana Bela Diri. Cilde, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Xia Xuan memandang Yun Hao dan menanyakan pendapatnya. Yun Hao menggelengkan kepalanya. Xia Xuan, orang tua Bai, aku akan membunuh iblis untukmu. Bai Changfeng meledak karena marah, dan dengan beberapa pukulan, dia meledakkan klan iblis menjadi lumpur. Tuan Muda Yun, apa rencanamu? Bai Changfeng berkata dengan nada meminta bantuan. Dia hanya alam jindan. Di dinasti King Feng, alam jindan hanya dapat dianggap sebagai tulang punggung, dan tidak dapat mencapai tingkat teratas. Datang ke kerajaan kuno Xia besar, alam jindan. Tidak cukup untuk melihat. Begitu dia berpikir bahwa keluarga Bai akan menjadi sasaran balas dendam yang disengaja dari klan iblis, dia terganggu. Yun Hao, masuk ke Mucheng dulu, temukan kepala keluarga Bai, dan beritahu masalahnya, karena balas dendam iblis ini adalah menunggu kesempatan. Itu membuktikan bahwa kekuatan mereka tidak dapat menghancurkan keluarga Bai. Selama keluarga Bai siap, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Ya. Bai Changfeng, yang sedang terburu-buru, buru-buru berkata, kalau begitu ayo pergi ke kota. Yun Hao juga memiliki rasa urgensi sekarang. Wu Dian adalah kekuatan yang diciptakan oleh saudaranya Di Fei yang meninggal di kehidupan sebelumnya. Bahkan di jurang, Di Fei meninggalkan kekuatan segel di Istana Bela Diri, membuktikan bahwa Istana Bela Diri adalah hasil dari semua usahanya. Dan sekarang, Di Fei telah jatuh ke dalam krisis besar di jurang. Yun Hao harus melalui sumber segel yang ditinggalkan oleh Di Fei di Istana Bela Diri untuk mengetahui situasi spesifik Di Fei di jurang, dan hanya dengan memahami situasi spesifik dia dapat menemukan cara untuk mencari bala bantuan untuk menghadapinya. Semakin kacau Istana Bela Diri, semakin sulit bagi Yun Hao untuk menghubungi sumber segel. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka bertiga tiba di Mucheng. Bahkan jika dia tidak kembali selama beberapa dekade, pola Mucheng jelas tidak banyak berubah, dan Bai Changfeng berlari sampai ke keluarga Bai. Dia berdiri di gerbang keluarga Bai. Air mata menggenang di matanya. Sudah beberapa dekade, akhirnya, sudah kembali. Pada saat ini, seorang pemuda kembali dari luar dengan tergesa-gesa dan hendak memasuki keluarga Bai. Dia melihat mereka bertiga berdiri di gerbang keluarga Bai, dan lelaki tua itu, meskipun dia belum pernah melihatnya, bisa melihat perasaan yang akrab dalam sekejap, kejantanannya luar biasa, dan wanita itu bahkan lebih cantik dan mendebarkan. Pemuda, kalian bertiga ada di pintu rumah putihku, tapi sesuatu. Bai Changfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku mencari Bai Changtian. Ketika pemuda itu mendengar ini, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata, apa yang kamu cari kakekku? Ekspresi Bai Changfeng menjadi lebih bersemangat. Dia bergegas ke depan, meraih bahu pemuda itu langsung dengan kedua tangan, dan berkata, ayahmu adalah Bai Kuan. Siapa namamu? Pemuda itu menunjukkan kewaspadaan, melepaskan diri dari tangan Bai Changfeng, mundur beberapa langkah, dan berkata, kakek saya adalah putra ayah saya. Nama ayah saya Bai Kuan, nama saya Bai Ming, semua orang di Mucheng tahu. Siapa seniornya? Ada apa dengan kakekku?
Air mata di mata Bai Changfeng tidak bisa berhenti mengalir, dan berkata, "Nak, namaku Bai Changfeng." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bai Ming terkejut, "Kamu adalah adik laki-laki kakekku yang telah hilang selama beberapa dekade. Kamu adalah kakek keduaku." Bai Changfeng mengangguk dan berkata, "Cepat, pergi dan beritahu kakekmu, aku memiliki masalah yang sangat penting untuk menemukannya, yang terkait dengan hidup dan mati keluarga Bai." Bab 338, Pedang Dao yang tidak bernyawa. Di aula utama keluarga Bai, seorang lelaki tua yang 7 poin mirip dengan penampilan Bai Changfeng bergegas masuk dengan ekspresi bersemangat. Aura orang ini cukup agung, hampir pada level baru saja memasuki alam surga gua. Bahkan di kerajaan kuno Xia besar, para seniman bela diri dari alam surga gua dapat dianggap bukan kekuatan yang lemah, dan mereka dapat menghidupi keluarga dengan pengaruh yang cukup besar. Orang tua itu adalah kakak laki-laki tertua Bai Changfeng, dan dia juga kepala kontemporer keluarga Bai, Bai Changtian. Di belakang Bai Changtian, dia membawa pedang panjang, dan sepertinya dia berencana untuk keluar. Tatapan Yun Hao langsung terfokus pada pedang panjang itu. Dari pedang itu, dia merasakan jejak jalur pedang milik Di Fei. Setelah memasuki aula utama, Bai Changtian memandang Bai Changfeng, matanya merah, tubuh tuanya sedikit gemetar, dan suaranya tercekat, "Kakak kedua." "Kakak." Bai Changfeng melangkah maju, dan kedua bersaudara, yang telah berpisah selama beberapa dekade, saling berpelukan erat, dan air mata lama merajalela. Setelah saling berpelukan sebentar, Bai Changfeng tidak peduli menyebutkan hal-hal lain, ekspresinya serius, dan dia berkata, "Kakak, dalam perjalanan kembali ke Mucheng, saya menemukan bahwa ada iblis yang bersembunyi di dekat Mucheng." Begitu kata-kata ini keluar, cahaya dingin melintas di mata Bai Changtian, dan dia berkata, "Dalam beberapa tahun terakhir, klan iblis telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dan saya baru saja menerima berita dari Istana Bela Diri, mengatakan bahwa ada sekelompok klan iblis yang beroperasi di sekitar Mucheng. Biarkan keluarga Bai pergi keluar kota untuk menjelajahi detailnya. Saya akan membawa seseorang keluar kota, tetapi saya tidak menyangka akan mengetahui bahwa saudara kedua Anda kembali, dan ketika saya menyelesaikan misi ini, kita bersaudara harus berbicara sepanjang malam, dan mabuk dan istirahat." "Bai Changfeng, kakak, kelompok iblis ini datang untuk keluarga Bai kita. Berita bahwa keluarga Bai kita adalah keluarga di pinggiran Istana Bela Diri telah bocor, dan iblis ada di sini untuk membalas dendam pada kita. Mereka sudah memiliki Komandan Kato yang telah menyusup ke Mucheng, dan sedang mencari kesempatan untuk bersiap untuk bertindak." "Bai Changtian, ini seharusnya tidak mungkin." Perlindungan Istana Bela Diri atas informasi setiap keluarga periferal termasuk dalam tingkat tertinggi. Belum lagi, jika ini masalahnya, Istana Bela Diri akan memberitahu berita tersebut, alih-alih membiarkan keluarga Bai pergi keluar kota untuk menyelidiki situasinya. Di samping, Xia Xuan tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tidak hanya keluarga Bai Anda, tetapi juga keluarga luar Istana Bela Diri di kerajaan kuno Xia besar, lebih dari 80% informasi telah bocor?" Bai Changtian segera menatap Xia Xuan dan Yun Hao. "Kakak kedua, siapa mereka berdua?" "Bai Changfeng, ini Yun Gongxi. Yun Gongxi menyelamatkan hidupku, dia adalah dermawanku, dia ingin bergabung dengan Istana Bela Diri. Jadi dia harus meminta kakak laki-laki tertua untuk membantu memperkenalkannya. Ini Nona Xia, berita bahwa klan iblis datang untuk membalas dendam pada keluarga Bai kami dijelaskan oleh klan iblis itu sendiri di bawah teknik rahasia Nona Xia." Bai Changtian mengangguk dan berkata, "Terima kasih Gongxi Yun karena telah menyelamatkan nyawa saudara laki-laki kedua saya. Dalam hal ini, Gongxi Yun juga merupakan dermawan keluarga Bai kami. Adapun apa yang dikatakan Nona Xia, saya yakin Nona Xia tidak akan berbohong kepada saya. Mereka mungkin telah menentukan dari beberapa petunjuk bahwa keluarga Bai milik seni bela diri luar, tetapi jika dikatakan bahwa lebih dari 80% informasi keluarga bela diri luar telah bocor, itu tidak mungkin. Setan-setan itu licik, mungkin inilah alasan mengapa iblis curiga, dan mereka ingin menyebabkan kepanikan pada orang-orang seni bela diri." Yun Hao tidak berbicara, dan pikirannya berputar dengan cepat. Baru saja, Bai Changtian mengatakan bahwa Istana Bela Diri telah memberikan tugas untuk membiarkan keluarga Bai menyelidiki klan iblis yang berkeliaran di sekitar Mucheng,
Tidak heran Bai Changtian juga membawa pedang panjang dalam keluarga, dan benar saja, seperti yang diduga Yun Hao, dia sedang bersiap untuk keluar. Artinya, ada dua kemungkinan. Pertama, lebih dari 80% informasi keluarga luar Istana Bela Diri telah bocor, dan benar-benar klan iblis yang mencurigakan. Kedua, itu adalah orang dari Istana Bela Diri yang memberi Bai Changfeng tugas, dan dia memiliki niat buruk. Kesempatan yang ingin ditunggu oleh iblis mungkin menunggu Bai Changtian meninggalkan Mu Cheng. Selama Bai Changtian meninggalkan Mu Cheng, iblis akan memasuki keluarga Bai. Adapun Bai Changtian, mungkin di luar kotamu, jaring telah diletakkan dan menunggunya mati. Tapi hal-hal ini, Yun Hao tidak mengatakannya. Dia bisa melihat bahwa, itu kepercayaan Bai Changtian pada Istana Bela Diri sama sekali bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diguncang dengan beberapa kata. Bai Changfeng sangat cemas, dan berkata, "Kakak, sesuatu terjadi pada Istana Bela Diri, apakah kamu tidak menerima berita sama sekali?" Bai Changtian menggelengkan kepalanya, dengan keraguan di wajahnya, dan berkata, "Kakak kedua, kamu sudah lama jauh dari keluarga, bagaimana kamu tahu bahwa sesuatu terjadi pada Istana Bela Diri?" Bai Changfeng, "Kakak, segel akta Istana Bela Diri tidak valid, mengapa kamu tidak menyadarinya?" Kakak kedua tidak tahu, sejak 10 tahun yang lalu, Wu Dian telah menarik semua segel akta, semua orang tidak memiliki segel akta hilang, dari mana Anda mendapatkan kabar bahwa segel akta tidak valid? Kalimat ini membuat pikiran Yun Hao naik dan turun lagi, dia diam-diam mengumpulkan informasi tentang Istana Bela Diri, dan kemudian memikirkannya, sehingga dia dapat membuat penilaian yang benar ketika berhadapan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Istana Bela Diri. Bai Changfeng, tanda akta yang ditinggalkan oleh ayahku ketika dia mengejar dan membunuh keturunan Raja Iblis diwarisi olehku. Beberapa waktu lalu, segel akta tidak dapat digunakan. Segel akta tidak dapat diwariskan, jelas, itu adalah saudara kedua yang secara paksa meninggalkan segel akta di tubuhmu, dan setelah waktu yang lama, segel akta menghilang seiring berjalannya waktu. "Kakak, percayalah," Bai Changfeng berteriak. Bai Changtian menepuk bahu Bai Changfeng dan berkata, "Kakak kedua, tentu saja aku percaya padamu, tapi, bahkan jika apa yang Anda katakan benar, tetapi misi Istana Bela Diri telah dikeluarkan, dan saya harus keluar untuk menyelidiki. Begitu kamu kembali, kamu harus istirahat yang baik terlebih dahulu, dan sisanya, ketika aku kembali." Dengan itu, Bai Changtian hendak berangkat. "Kakak, sosok Bai Changfeng melintas, menghalangi di depan Bai Changtian. "Bai Changtian, kakak kedua, kamu harus tahu bahwa misi Istana Bela Diri telah turun. Apakah itu Gunung Pedang dan Lautan Api? Kita harus pergi. Jangan khawatir, aku akan memperhatikan keselamatan." "Senior Bai, saya juga seorang pembudidaya pedang, terobsesi dengan pedang, saya tidak tahu pedang di tubuh Anda, bisakah Anda meminjamkan saya lihat?" Yun Hao tiba-tiba berbicara lagi. Meskipun Bai Changfeng tidak tahu mengapa Yun Hao tiba-tiba ingin melihat pedang kakak laki-laki tertuanya, karena Yun Hao mengatakannya, dia secara alami akan membantu berbicara, jadi dia berkata, "Kakak, ketika kamu masih muda, kamu mengambil jurusan ilmu pedang, apakah kamu sudah mengubahnya menjadi kendo sekarang?" Yun Gongxi adalah seorang jenius kendo, kakak laki-laki tunjukkan pedangnya. Bai Changtian melepas pedang di belakangnya dan berkata, "Pedang ini secara khusus diberikan oleh Wu Dian untuk memberi kompensasi kepada keluarga Bai kami setelah kecelakaan antara ayah saya dan saudara laki-laki kedua. Pedang ini adalah yang terbaik dari peringkat Suan, tetapi tubuh pedangnya diwarnai dengan jejak jalur pedang Master Aula Utama, dan ketika menggunakan pedang ini dalam pertempuran, akan ada peningkatan kekuatan yang sangat kuat." Dengan itu, dia menyerahkan pedang itu kepada Yun Hao. Yun Hao mengambil pedangnya. "Pegang gagang pedangmu." Perasaan keakraban yang tak tertandingi muncul secara spontan. Memang, dalam pedang ini, itu diwarnai dengan jejak pedang di Fei. Dalam sekejap, di benak Yun Hao, potongan-potongan adegan tahun ini muncul. Pada saat itu, dia sangat berbakat dalam kendo dan terkenal ke segala arah, tetapi Di Fei tidak pernah bisa memahami caranya sendiri dan terjebak dalam kemacetan. Di Fei menolak bantuan semua orang, dia ingin keluar dari jalannya sendiri. Jadi, dia sendirian, dan dia memasuki Gua Iblis, selama 3 hari 3 malam, dan ketika dia keluar dari Gua Iblis, tidak ada lagi iblis di seluruh Gua Iblis.
Sejak perang itu, Di Fei berada di antara hidup dan mati, dan akhirnya menyadari cara pedang yang dia inginkan. Kendo tak bernyawa, ketika dia keluar dari pedang, dia telah menyingkirkan hidup dan matinya sendiri, dan menempatkan dirinya di garis antara hidup dan mati, sehingga membiarkan potensinya terbakar dan meledak. Setiap pedang tidak bernyawa untuk dirinya sendiri atau tidak bernyawa bagi lawan. Ini adalah jalur pedang menakutkan yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan ekstrim, di kehidupan Yun Hao sebelumnya, ketika dia kuat atas nama Kaisar Pedang Yun Xiao, dan cahaya pedang yang mulia menyinari seluruh alam surgawi, hanya jalur pedang tak bernyawa Di Fei yang masih bisa mekar gaya uniknya. Bab 339, Malu. Yun Hao memegang gagang pedangnya di tangannya dan menarik kembali pikirannya. Saat berikutnya, tarik pedang dan buka sarungnya. Sinar cahaya dingin meledak dalam sekejap, tetapi cahaya dingin dari pedang Qi mengembun dan tidak menyebar, dan dalam sekejap, itu berkumpul di tubuh pedang. Pedang yang bagus. Yun Hao menghela nafas, memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dan kemudian mengembalikan pedang itu ke Bai Changtian. Jika dikatakan, sebelum ini, jejak kendo tak bernyawa yang terkandung dalam pedang ini termasuk dalam keadaan terkendali. Sekarang, jejak jalur pedang tak bernyawa yang terkandung di dalamnya telah sepenuhnya dirangsang, dan Bai Changtian keluar dengan pedang ini dapat dianggap sebagai lapisan ekstra perlindungan yang kuat. Wajah Bai Changtian penuh keterkejutan. Pedang ini, sejak Istana Bela Diri memberikannya, seluruh keluarga Bai, hanya lelaki tua itu yang bisa menariknya keluar, dan ini karena ketika lelaki tua itu mendapatkan pedang ini, dia mendapat bantuan dari Istana Bela Diri. Yun Gongxi benar-benar pantas menjadi jalur pedang Tianjiao yang dikatakan saudara laki-laki kedua saya. Orang yang begitu berbakat, bersedia bergabung dengan Istana Bela Diri, semua orang yang ingin datang ke Istana Bela Diri akan sangat disambut, dan ketika saya menyelesaikan tugas ini, saya pasti akan memperkenalkan Yun Gongxi sesegera mungkin. Kakak, Bai Changfeng masih ingin mencoba membujuknya. Bai Changtian, kakak kedua, ayahku pergi untuk memburu keturunan Raja Iblis, dia tahu bahayanya, tetapi dia masih pergi, kamu juga tahu bahayanya, dan kamu juga pergi. Hampir semua misi Istana Bela Diri terkait dengan ras iblis, dan misi mana yang tidak berbahaya? Jangan khawatir, kakak laki-laki tertuamu dan aku memiliki rasa proporsional, aku akan memperhatikan. Katakanlah, Bai Changtian membawa orang pergi. Di pintu rumah Bai Ming, pemuda yang mereka lihat, memasuki aula utama dan berkata, kakek kedua, saya sudah mengatur tempat untuk beristirahat, Anda dan Yun Gongxi, dan Nona Xia, pergi dan istirahat dulu. Di antara kata-kata, mata, Bai Ming diam-diam melirik Xia Xuan beberapa kali. Saya ingin melihatnya tetapi saya tidak berani melihatnya. Xia Xuan terlahir dengan tulang yang menawan, dan sejak dia memasuki Mucheng, dia telah menarik perhatian banyak pria, dan reaksi Bai Ming bagus, membuktikan bahwa hatinya cukup tegas. Xia Xuan menutup mulutnya dan terkikik, dan berkata, Tuan Muda Bai, tidak apa-apa mengatur 2 kamar istirahat, saya pelayan pribadi Childe, dan dimanapun Childe tinggal, saya akan tinggal di sana. Bai Ming, bagus. Tiba-tiba, saya sangat iri pada Yun Hao. Segera, Yun Hao dan beberapa orang datang ke tempat peristirahatan. Cukup luas, halaman terpisah. Setelah mengirim bawahan keluarga Bai, Xia Xuan membungkuk di atas meja di depan Yun Hao, dan berat di depannya terjepit dan bergoyang. Mata Yun Hao tenang, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia menyisir informasi tentang Istana Bela Diri di benaknya. Childe, Bai Changtian itu terlalu kuat, aku hanya tidak tahu apakah hidupnya cukup sulit. Bai Changtian punya rencana untuk mengalihkan harimau dari gunung, keluarga Bai pasti tidak aman, mengapa kita tidak pergi untuk tinggal di tempat lain? Saya menemukan Mandarin Duck Inn di jalanan Mucheng, yang tampaknya memiliki banyak trik, itu pasti tempat yang bagus untuk beristirahat, mengapa saya tidak pergi ke sana bersama putra saya dulu, dan bersantai. Xia Xuan berkedip dan melanjutkan, dan, untuk beberapa alasan, meskipun Gongxi membantuku menyingkirkan racun, aku masih merasa seluruh tubuhku lembut dan tidak bisa mengangkat kekuatanku, dan bahkan kulitku sangat panas. Ini misi untukmu. Yun Hao tiba-tiba berbicara. Mata Xia Xuan berbinar, Childe, tolong katakan, apakah Childe ingin aku berbaring, atau jika aku ingin duduk,
menyamping, tengkurap, di udara. Bai Changtian telah keluar, jika tidak ada yang terjadi, klan iblis pasti akan bergerak malam ini, dan kamu akan membunuh sebanyak yang datang oleh pihak lain. Kata Yun Hao. Xia Xuan, Childe, tapi aku hanya satu. Kamu adalah murid Chang Yao, dan kamu juga keturunan dari garis keturunanku. Garis keturunanku tak terkalahkan pada level yang sama. Kamu berada di puncak alam Guiyi, jika kamu tidak bisa menghancurkan semuanya, maka aku akan mengusirmu dari divisi. Xia Xuan. Yun Hao dengan santai melemparkan buku pedang padanya, dan berkata, ini adalah teknik pedang Hong Chen, yang sesuai dengan fisik Anda, dan termasuk dalam sistem yang sama dengan ilmu pedang yang Anda latih sebelumnya. Mengapa Anda tidak bergegas dan berlatih pedang? Xia Xuan sangat sedih, Childe. Atau, Anda mengajari saya. Yun Hao, berlatih sendiri, dan selain itu, saat berkhotbah dan mengajar, panggil leluhur. Xia Xuan. Ya, guru, kalau begitu saya akan pergi ke latihan pedang. Di luar rumah, Xia Xuan, yang berdiri di halaman, melihat ke pintu yang tertutup dan mengepalkan tangan merah mudanya. HMPH, cepat atau lambat aku akan tidur denganmu. Malam perlahan terbuka. Mu Cheng, rumah Tuan Kastil. Di sebuah ruangan yang dihiasi dengan permata dan permata, penguasa kota yang kembung dan gemuk menghitung banyak harta, dan kemudian berkata sambil tersenyum, karena utusan Heyong telah tiba, masuklah. Kemudian, seorang pria parubaya dengan sosok tinggi dan kurus serta ekspresi suram muncul di rumah dalam sekejap. Utusan Heyong mengirimiku begitu banyak hal baik, seharusnya bukan untuk masalah sepele. Tuan kota memiliki senyum tua seperti rubah di wajahnya. Pria parubaya bernama Heyong memiliki wajah tanpa ekspresi dan berkata, malam ini, klan iblis akan memasuki kota, dan rumah tuan kota akan memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mata penguasa kota sedikit menyipit, dan dia berkata, saya mendengar bahwa ada perselisihan sipil di istana bela diri Anda, dan Aula Guangming bermasalah dengan Aula Bayangan Terbang dan Aula Pedang Gila. Utusan, Heyong adalah penekan iblis dari Flying Shadow Hall. Setan-setan yang Anda masukkan akan berurusan dengan orang-orang di Hall of Light. Dan pada saat ini, kebetulan Bai Changtian, orang tua dari keluarga Bai, pergi keluar kota pada sore hari, dan yang harus Anda hadapi adalah keluarga Bai. Dengan kata lain, keluarga Bai adalah keluarga pinggiran yang langsung berada di bawah komando Aula Guangming Istana Bela Diri, dan itu adalah salah satu mata yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditanam Istana Bela Diri di kerajaan kuno Xia Besar. Heyong berkata dengan dingin, kamu mengatakan terlalu banyak. Penguasa kota tertawa dan berkata, jangan khawatir, malam ini, rumah penguasa kota tidak akan melihat apa-apa, dan saya tidak akan mendengar apa-apa, tetapi saya punya satu syarat, besok fajar, saya tidak ingin melihat jejak darah di kota. Setidaknya, saya adalah pejabat orang tua Mu Cheng, jujur, dan saya mencintai orang-orang seperti anak laki-laki, jadi saya harus bertanggung jawab atas ratusan ribu orang di Mu Cheng. Iya. Heyong berkata, sosoknya melintas, dan dia menghilang dari rumah, dan kemudian memasuki lantai atas sebuah penginapan di Mu Cheng. Ayah, bisakah aku merilis berita dan membiarkan iblis itu melakukannya? Pemuda itu bertanya. Heyong mengangguk, pergi dan rilis beritanya. Chang Gui, ingat, kali ini kita meminjam pisau untuk membunuh orang, menggunakan iblis untuk membasmi sayap aula cahaya. Jika kita menunjukkan petunjuk, segalanya akan sangat merepotkan. Iya, dengan itu, pemuda He Changgui segera meninggalkan Pe. Malam semakin dalam, langit malam hari ini penuh dengan awan hitam, tanpa jejak cahaya bintang dan bulan. Dalam kegelapan, sosok hantu bergegas keluar dari segala arah kotamu dengan kecepatan yang sangat cepat dan bergegas ke keluarga Bai. Di loteng tidak jauh dari keluarga Bai. He Changgui, putra Heyong, penekan iblis dari Aula Bayangan Terbang Istana Bela Diri, berdiri di jendela, menatap ke arah keluarga Bai. Di belakangnya, ada beberapa orang lain. Tuan muda, Tuan berkata jangan mendekat. Ayo pergi dulu, keluarga Bai tidak memiliki Bai Changtian yang bertanggung jawab, dan sisanya adalah sekelompok gerombolan, kelompok iblis bodoh ini pasti akan dapat menghancurkan keluarga Bai, kita tidak perlu khawatir lolos melalui jaring. Salah satu dari mereka berkata. He Changgui tersenyum, matanya bersinar dengan cahaya penuh nafsu, dan berkata, saya mendengar bahwa pada sore hari,
ada seorang wanita kecil yang cantik dan menyentuh yang tinggal di keluarga Bai. Bukankah sangat disayangkan bahwa mangsa yang begitu baik mati di tangan iblis? Sudah lama sejak Tuan Muda Ben menikmati kebahagiaan, dan saya akan mengalami kecanduan hari ini. Tuan Muda, tapi tuannya. He Changgui mendengus dingin dan berkata, ayahku meminta kita untuk tidak terungkap. Selama segala sesuatunya dilakukan dengan indah dan tindakannya rapi, apa masalahnya? Kamu bisa diam untukku. Sekelompok orang tiba-tiba tidak berani bicaralah lagi. Di keluarga Bai, di ruangan tempat Yun Hao beristirahat, Xia Xuan, yang telah berlatih pedang selama sehari, menggelengkan lengannya, Cilde, aku asam di sini, dan sakit di sini. Bisakah Anda memberi saya gosok? Xia Xuan, yang tidak mendapat tanggapan setengah kata dari Yun Hao, masih tidak menyerah, dan berkata, kalau begitu aku akan mandi di sini, tidak keberatan? Ini dia, suara Yun Hao terdengar. Hati Xia Xuan tiba-tiba meledak menjadi gembira, berpikir bahwa Yun Hao akan datang dan mandi bersama. Tapi saat berikutnya, dengan mendesing, pedang yang diletakkan Xia Xuan di sebelahnya terbang di depannya. Yun Hao, bunuh iblis. Xia Xuan. Bab 340, Pesona Ekstrim, tangkap. Dalam keheningan malam, minuman ringan memecah kesunyian. Xia Xuan memegang pedang panjang di tangannya, dan dengan sapuan bilahnya, kepala iblis tiba-tiba naik ke langit. 1, 2, kata-kata itu jatuh, sosok itu tiba-tiba bergerak ke samping, dan kepala iblis kedua terbang ke langit malam. Karena pengingat Bai Changfeng, bahkan jika orang-orang dari keluarga Bai merasa bahwa hal semacam ini terlalu konyol, mereka masih mengambil tindakan pencegahan malam ini, dan tiba-tiba, teriakan keras datang dari setiap sudut keluarga Bai, dan cahaya api langsung menerangi area ini. Seluruh lingkungan keluarga Bai diam-diam dikelilingi oleh iblis. Apa yang dikatakan kakek kedua ternyata benar, wajah Bai Ming menjadi pucat dan panik. Petik 2 titik. Iblis. Itu iblis, ada begitu banyak iblis, raungan, kepanikan, dan raungan vitalitas, suara pedang yang terhunus, semuanya bergabung bersama. Arai, bunuh iblis, ini kotamu, begitu kamu mulai, pasti akan ada bala bantuan dari rumah tuan kota. Seorang tetua dari keluarga Bai berteriak, ini adalah seniman bela diri di puncak alam Guiyi. Bai Changtian tidak ada di sana, dia adalah kekuatan tempur terkuat di keluarga Bai. Setan-setan yang mengelilingi keluarga Bai, masing-masing satu persatu, memancarkan kerinduan haus darah, mereka menelan air liur mereka, dan sepertinya menatap makanan yang sangat lezat, mengeluarkan semburan tawa dingin dan aneh. Sebelum saya bisa melakukannya, saya ditemukan. Tapi tidak masalah, kalian semua akan mati, dan kalian semua akan menjadi makanan kita, hahaha. Salah satu iblis di kepala mengeluarkan raungan rendah dan tertawa, dan tubuhnya langsung meledak ke arah tetua keluarga Bai di puncak Wan Realm. Ada juga 2 iblis yang telah kembali ke Wan Realm, dan mereka menyerbu Xia Xuan yang menemukan mereka pada saat yang sama dan merusak rencana serangan mereka. Iblis lainnya meraung dan bergegas keluar. Pertempuran sengit pecah. Tidak jauh dari situ, He Changgui, yang diam-diam menatap pemandangan ini, memiliki cahaya cabul yang tak tertandingi di matanya. Benar saja, rumor itu benar. Wanita yang tinggal di keluarga Bai hari ini sangat cantik, dia benar-benar yang terbaik di dunia, dia He Changgui telah bermain dengan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dibandingkan dengan ini saat ini, wanita-wanita di masa lalu semuanya adalah penggemar vulgar. Intinya adalah, wanita ini bahkan memiliki kultivasi satu alam. Sangat glamor dan memiliki kekuatan seperti itu, api jahat di perut bagian bawah He Changgui akan tak terkendali. Tuan muda, klan iblis tidak bisa menyerang dan membunuh. Gerakan sebesar itu, mudah mengalami kecelakaan, ayo mundur dulu. Di antara orang-orang yang berdiri di belakang He Changgui, kata seorang pria yang lebih tua. He Changgui menjilat bibirnya dan berkata, ayo pergi. Tentu saja saya harus pergi, tetapi wanita kecil ini harus mengambilnya. Tuan muda, ini akan membuat kesalahan. He Changgui mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak membawanya pergi, kamu akan membuat kesalahan. Awalnya, rencana kami adalah untuk memancing Bai Changtian pergi dan membiarkan Komandan Kato klan iblis membunuh Bai Changtian di luar kotamu, sehingga tidak akan ada banyak pergerakan di kota.
Tapi sekarang, serangan iblis belum berhasil, mengakibatkan situasi pertempuran sengit saat ini. Kekuatan wanita kecil itu tidak lemah, dia membantu keluarga Bai, dan gerombolan klan iblis mungkin tidak dapat mengalahkan keluarga Bai. Untuk mencapai tujuan, tentu saja, Tuan Muda Ben harus mengambil variabel terbesar ini. Katakanlah, He Changgui langsung mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di tubuhnya, dan mengenakan topeng hitam. Di dalam jubah hitam dan topeng hitam, ada aura iblis yang kuat tersapu, dan di bawah penutup ki iblis, tidak ada jejak nafas umat manusia yang bocor. Mengapa Anda tidak mengikuti Tuan Muda Ben? Tatapan dingin He Changgui melirik pria di belakangnya. Orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengeluarkan jubah hitam dan topeng hitam mereka, menyamar sebagai iblis, dan kemudian melompat keluar dari paviliun bersama He Changgui dan bergegas menuju keluarga Bai yang sedang bertarung. 5, 6, 7. Xia Xuan energi. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak pengalaman tempur, sebagai murid Chang Yao, dia masih memiliki warisan sejati dari Chang Yao, dan latihan serta ilmu pedang yang dia kembangkan sangat bagus, ditambah dia adalah alam kultivasi di puncak satu alam, yang bahkan lebih kuat dari tetua keluarga Bai di puncak satu alam. Cilde, 8. Xia Xuan berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian menebas sampai mati klan iblis ke-8 dari One Realm dengan pedang. Saat itulah itu terjadi, aura beberapa alam tiba-tiba muncul, dan mereka semua membunuh Xia Xuan. Berdengung, sebuah tablet batu hitam tiba-tiba menggantung di udara, jatuh ke ki iblis yang berat, menghalangi ruang di sekitar Xia Xuan. Wah, sebuah rantai berguling seperti ular iblis dan melilit pedang panjang di tangan Xia Xuan. Wah, angin iblis yang dingin menyapu, dan Xia Xuan tiba-tiba merasakan kesurupan di depannya. Segera setelah itu, seteguk tas kain hitam pekat jatuh ke arah Xia Xuan, dan dia akan dimasukkan dan dibawa pergi. Perubahan adegan ini muncul sangat tiba-tiba, yang membuat Xia Xuan lengah, dan juga membuat semua orang di keluarga Bai tidak punya waktu untuk membantu. Melihat Xia Xuan akan dimasukkan ke dalam tas kain itu. Hah! Cahaya dingin meletus dari salah satu halaman keluarga Bai. Yun Hao memegang pedang Suksin di tangannya, membubung ke langit, dan datang ke sisi Xia Xuan dalam sekejap, bila pedang menembus tas kain hitam yang jatuh, dan dengan keras, api yang sangat menakutkan meledak di tas kain. Tas kain hitam ini hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bunuh dia, raungan rendah terdengar. Saat berikutnya, tablet batu hitam yang tergantung di udara tiba-tiba menjadi lebih besar seperti gunung, dan ditekan ke arah Yun Hao. Hati Yun Hao tergerak, dan di limpa dan dunia, kekuatan roh bumi melonjak, dan pedang tersapu. Pedang ekstrim 5 elemen, pedang gelombang kejut kutub bumi. Cahaya pedang bergetar dan menggulung lapisan gelombang yang tebal, menabrak prasasti hitam seperti gunung, dan permukaan prasasti hitam meledak menjadi potongan-potongan kabut hitam, dan pola sihir di dalamnya runtuh, dan prasasti hitam juga meledak. Tangkap wanita kecil ini, aku akan membantai anak ini. He Changgui, yang menyamar sebagai iblis, meraung, menginjak ki iblis yang jatuh, membunuh Yun Hao, dan menamparkan dengan satu telapak tangan, vitalitasnya ditutupi oleh ki iblis, dan itu tersembunyi dengan sangat baik. Tapi semua ini tidak bisa lepas dari persepsi Yun Hao. Sejak mereka muncul, Yun Hao mengetahui bahwa mereka bukan iblis, tetapi ras manusia. Kelompok orang ini, menyamar sebagai iblis, membuktikan bahwa mereka tidak berani menunjukkan wajah asli mereka. Ada kemungkinan besar, mereka adalah dalang di balik kebocoran rahasia keluarga Bai ini adalah keluarga di luar istana bela diri untuk iblis. Masalah ini melibatkan fondasi istana bela diri. Yun Hao pasti akan memasuki istana bela diri, jadi dia harus mencari tahu kebenarannya. Kekuatan telapak tangan. He Changgui berubah menjadi harimau hitam. Harimau itu meraung dunia, perkasa dan mendominasi, dan kekuatannya ganas. Guntur melintas di bawah kaki Yun Hao, dan 3.000 tubuh hantu guntur terbuka, dan dalam sekejap, cahaya guntur mengamuk, dan sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. He Changgui terkejut di dalam hatinya, dan tiba-tiba dia hanya merasa bahwa rumang ada di punggungnya, dan sepertinya ada tepi menakutkan di belakangnya yang akan merobek tubuhnya. Tapi jangan menunggu dia melakukan hal lain. Ujung tajam menembus tubuhnya dari bel.
He Changgui menundukkan kepalanya dan melihat bilah pedang berlumuran darah yang muncul dari dadanya, dan hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jelas, dalam persepsinya, dia hanyalah seorang pria di tingkat alam Jindan. Saya termasuk dalam alam yang sama. Bisakah Anda bertarung satu sama lain? Jika Anda kalah, Anda tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Saat berikutnya, aura tajam yang mengamuk di tubuhnya menyebar dengan ganas, dan jubah hitam dan topeng hitam di tubuhnya hancur pada saat yang bersamaan. Identitas He Changgui terungkap, Tuan Muda, selamatkan Tuan Muda. Orang-orang yang dibawa oleh He Changgui tiba-tiba sangat gugup, dan mereka terbang di udara, ingin menyelamatkan He Changgui dari tangan Yun Hao. Ibu tua, marah. Pada saat ini, kondisi mental Xia Xuan akhirnya pulih, dia berteriak dengan marah, dan kultivasi di puncak alam Guiyi meledak tanpa syarat, dan langsung bergegas ke sisi Yun Hao. Diikuti oleh lapisan cahaya seperti mimpi beriak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, pesona Xia Xuan sangat kuat. Orang-orang yang bergegas ke Yun Hao dan ingin menyelamatkan He Changgui semuanya tercengang, dan jatuh ke dalam kekuatan mempesona dari Xia Xuan. Apakah kamu bersedia mati untukku? Xia Xuan membuka mulutnya dengan nada ambigu, seolah-olah seorang wanita lembut genit kepada kekasihnya. Bersedia, saya juga bersedia. Orang-orang yang dibawa oleh He Changgui sangat gugup sekarang, dan niat membunuh mereka terhadap Yun Hao sangat kuat, tetapi sekarang, mereka semua membeku di udara. Terkikik, lalu pergi dan mati. Suara Xia Xuan menarik hati sanubari mereka, dan kemudian pemandangan aneh muncul. Mereka memenggal kepala mereka, atau mungkin Anda meledakkan kepala Anda. Dalam sekejap mata, orang-orang ini semua mati di bawah metode pesona Xia Xuan. Wajah Xia Xuan menjadi pucat, dan butir-butir keringat lebat muncul di dahinya. Jelas, metode semacam itu barusan tidak mudah. Senyum keluar dari wajahnya, dan dia berkata, "Terima kasih Gongxi telah menyelamatkan hidupku. Aku bersedia membalas Gongxi karena telah menyelamatkan hidupku." Yun Hao, ada juga klan iblis di puncak alam Guiyi di sana. Kamu pergi dan bantu tetua keluarga Bai untuk membunuhnya. Xia Xuan, baiklah. Kemudian, Yun Hao tidak lagi memperhatikan pertempuran, membawa He Changgui di satu tangan, dan terbang kembali ke halaman keluarga Bai. Tuan utusan, itu tidak baik, itu tidak baik. Di mana He Yong, penekan iblis dari aula bayangan terbang istana bela diri, berada? Seseorang bergegas masuk ke dalam rumah dengan panik. Katakan, He Yong Li minum, Tuan Muda, dia pergi ke keluarga Bai. Rencana klan iblis untuk menyerang dan membunuh keluarga Bai gagal. Tuan Muda bergerak, identitasnya terungkap, dan Tuan Muda ditangkap. Dengarkan itu, ledakan, paksaan alam surga gua yang menakutkan meletus dari tubuh He Yong, dan ruangan ini, seluruh penginapan, dan semua orang di penginapan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan yang meletus dalam keadaan marahnya. Utusan apa? Sepertinya semuanya telah melebihi ekspektasimu. Penguasa kota Mucheng, menggerakkan tubuhnya yang membengkak dan membawa sekelompok orang, muncul di depan He Yong. Niat membunuh di tubuh He Yong seolah-olah akan mengembun menjadi substansi. Tuan kota tersenyum dan berkata, masalah hari ini, rumah tuan kota akan membantumu menyelesaikannya, bagaimana? He Yong menekan amarah dan niat membunuhnya dan berkata, apa yang kamu inginkan? Tuan kota, sangat mudah untuk berurusan dengan orang pintar. Untuk apa yang saya inginkan, saya secara alami akan memberitahu Anda setelah perbuatan. Yakinlah, apa yang saya inginkan, Anda dapat memberikannya, dan itu tidak akan menyulitkan Anda untuk melakukannya. Bagus. Penguasa kota tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, lewati perintah, biarkan semua orang di kamp garnisun Mucheng keluar, blokir sepenuhnya area di mana keluarga Bai berada, dan melarang siapapun mendekat. Ya, Tuan Kota. Penguasa kota memandang He Yong dan berkata, jangan gugup, hanya beberapa badut yang melompat dari balok, ayo pergi, penguasa kota ini akan menemanimu untuk berurusan dengan karakter-karakter kecil yang tidak bisa berada di atas panggung ini. Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.